Dia hanya mampir ke rumah untuk mengambil map, tetapi malah menemukan suaminya dan sahabatnya di kamar mandinya sendiri. Tapi tidak ada air mata. Yang ada hanya perhitungan dingin dan sebuah rencana yang akan membuat para pengkhianat itu menyesali segalanya. Aku berdiri di depan pintu kamar mandiku sendiri, menggenggam kunci logam dingin di tanganku hingga terasa sakit. Pintu kayu jati yang berat itu menyembunyikan dengan rapat apa yang terjadi di dalam, tetapi suara-suara berhasil menyelinap melalui celah-celahnya. Suara air yang mengalir deras bercampur dengan erangan rendah suamiku dan tawa sensual seorang wanita yang pagi tadi masih kusebut sahabat terbaikku. Tanganku tidak gemetar. Aku memasukkan kunci ke lubang kunci dari luar dan perlahan, dengan tekanan, memutarnya sampai berhenti. Bunyi klik logam terdengar begitu memekakan telinga di koridor yang sepi. Aku mundur selangkah, menyandarkan punggungku ke dinding yang sejuk, dan memejamkan mata. Kehidupanku yang sempurna dan tertata dengan cermat baru saja berakhir. Tapi untuk memahami bagaimana fasad keluarga yang kokoh itu runtuh hanya dalam 1 jam, kita perlu memutar waktu sedikit ke belakang. Ke pagi itu, ketika aku masih mempercayai setiap kata yang diucapkan kepadaku, Selasa dimulai seperti biasa. Dapur luas di rumah klaster kami dibanjiri cahaya lembut. Aku berdiri di dekat mesin kopi, mendengarkan dengungan mesin yang familiar dan menyaksikan aliran espresso yang gelap mengisi cangkir, tercium aroma biji kopi yang baru disangrai dan roti panas dari pemanggang. Adhitama masuk ke dapur dengan langkah percaya diri. Dia mengenakan kemeja biru muda yang baru dan disetrika dengan sempurna. Dari kerahnya tercium aroma parfum mahal dengan aroma kayu yang lembut. Dia selalu merawat dirinya dengan baik. Janggut yang rapi dari barbershop, tangan yang terawat, dan tubuh yang bugar. Semoga harimu menyenangkan, sayang. Dia mendekat dari belakang, mencium pelipisku dengan ringan, dan meraih cangkir kopinya. Hari ini aku sibuk sekali dengan laporan. Tim logistik salah mengurus surat jalan, jadi aku tidak akan keluar dari ruang kerjaku sampai malam. Perlu aku siapkan makan siang untukmu? Tanyaku, sambil merapikan kerah kemejanya. Nanti tinggal kamu panaskan saat senggang. Jangan repot-repot, aku bisa urus sendiri. Dia tersenyum dengan senyum khasnya yang sedikit meremehkan, menyesap kopinya, dan melirik jam. Kamu harus berangkat. Sudah mulai macet. Aku mengambil kunci mobil dan melirik keluar jendela. Halaman kami hanya dipisahkan dari tetangga oleh pagar tanaman yang tidak terlalu tinggi. Di sana, di rumah klaster yang sama persis, tinggal Riana bersama suaminya, Guntur, dan kedua putra mereka. Keluarga kami telah berteman selama beberapa tahun. Kami sering memanggang sate bersama di akhir pekan, bertukar kunci cadangan saat liburan, dan di pagi hari, aku dan Riana sering minum kopi di teras. Kemarin malam, dia duduk di kursi barku, dengan anggun menyilangkan kakinya dan mengeluhkan hidupnya. Riana tahu cara mengeluh sedemikian rupa sehingga orang ingin segera membantunya. Dara, Guntur lagi-lagi sibuk terus di proyek, tapi hasilnya begitu-begitu saja, katanya sambil memutar-mutar helaian rambut gelapnya di jari. Uang selalu pas-pasan. Anak-anak perlu beli seragam sekolah, sementara aku bahkan tidak bisa membeli sepatu baru untuk musim hujan. Aku masih pakai yang lama. Saat itu, aku merasa tidak enak dengan kemakmuranku. Posisiku sebagai spesialis senior di Departemen Kredit Bank memberikan penghasilan yang bagus. Aku dan Tama hampir melunasi KPR kami. Aku pergi ke ruang ganti dan mengeluarkan sepasang sepatu kets merek mahal berwarna krem yang masih baru. Aku memesannya sebulan yang lalu, tapi ukurannya sedikit sempit di bagian punggung kaki. Nih, aku menyodorkan kotak itu padanya. Ambil saja. Ukurannya tidak pas untukku, tapi akan cocok sekali dengan jas hujan krem milikmu. Riana terkesiap. Matanya berkaca-kaca penuh rasa terima kasih. Dia memelukku, menyebutku penyelamatnya, dan berceloteh tentang betapa beruntungnya dia memiliki tetangga sepertiku. Saat keluar dari halaman menuju jalan tol, aku menyalakan radio, tetapi musik hanya menjadi latar belakang, tidak meresap ke dalam kesadaran. Perjalanan ke Bandung memakan waktu sekitar 40 menit. Dan selama waktu itu, otakku sering mulai menganalisis hal-hal yang selama ini kuabaikan dalam kesibukan sehari-hari. Keanehan dimulai beberapa bulan yang lalu. Tama menjadi lebih gugup. Dia tidak lagi meninggalkan ponselnya di meja saat makan malam. Ponsel itu selalu ada di sakunya, dan jika diletakkan di nakas, layarnya selalu menghadap ke bawah. Suatu kali, ketika aku hanya ingin meraih ponselnya untuk melihat waktu, dia dengan cepat menahan tanganku. Dia beralasan sedang menunggu telepon penting dari klien bermasalah dan tidak ingin aku tidak sengaja menolaknya. Lalu, mulailah kebiasaan anehnya mandi di siang hari. Tama bekerja dari rumah, dan aku mulai menyadari bahwa handuk basah terlalu sering berada di keranjang cucian. Saat kutanya, dia menjawab bahwa pekerjaan sebagai manajer logistik menjadi sangat menegangkan,
dan dia perlu berdiri di bawah air panas selama 40 menit di tengah hari kerja, hanya untuk menghilangkan stres dan tidak marah-marah pada bawahannya. Rihanna juga berubah. Aku teringat bagaimana minggu lalu, saat berangkat kerja, aku melihatnya di dekat kotak surat. Saat itu pukul 9 pagi di hari Selasa. Suaminya di proyek, anak-anak di sekolah, dan dia berdiri di depan gerbang dengan tatanan rambut dari salon yang sempurna, riasan cerah, dan gaun yang ketat. Untuk acara apa berdandan seperti itu di pagi hari kerja di sebuah kompleks perumahan tertutup? Aku hanya lelah dan mengada-ada masalah, tegurku pada diri sendiri, sambil melambat di lampu merah. Kami sudah seperti satu keluarga. Guntur sering memperbaiki stop kontak atau keran kami yang rusak. Tama mengantar anak-anak mereka ke tempat latihan saat Guntur sedang shift. Aku bukan seorang paranoid yang mencari-cari masalah di tempat yang tidak ada. Aku memaksa diriku untuk beralih ke tugas-tugas pekerjaan. Pukul 1 siang, aku ada pertemuan penting dengan klien VIP, pemilik jaringan dealer mobil besar. Kami seharusnya menandatangani perjanjian perluasan batas kredit. Di kantor bank, udara terasa sejuk karena AC dan suasananya tenang. Aku menghampiri mejaku, membuka tas kulitku, dan meraba dasarnya. Kosong. Map biru berisi dokumen perjanjian asli, yang semalam kubaca di rumah, tidak ada di dalam. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat kembali kronologi persiapan pagiku, kopi, percakapan dengan Tama, telepon dari ibu. Aku meletakkan map itu di rak sepatu di dekat pintu masuk saat mengenakan shawl, dan melupakannya di sana, tinggal 1 jam lagi sebelum pertemuan. Tanpa dokumen-dokumen itu, negosiasi akan gagal, dan kepala departemen, Ibu Ratna, tidak akan memaafkan kesalahan seperti itu. Aku mengetuk pintu kaca transparan ruangannya. Ibu Ratna, saya harus segera pulang. Dokumen perjanjian tertinggal di rak sepatu. Saya bisa kembali dalam 40 menit. Wanita itu menatapku dengan tajam dari balik kacamatanya. Dara, itu tidak profesional. Segera kembali, klien tidak akan menunggu. Aku berlari ke tempat parkir, masuk ke mobil, dan menginjak pedal gas. Perjalanan pulang hanya memakan waktu 15 menit. Lalu lintas lancar. Matahari menerangi pemandangan pinggiran kota Bandung dengan cerah. Aku berencana untuk lari sebentar ke dalam rumah, mengambil dokumen, mungkin sempat bertukar beberapa kata dengan suamiku jika dia keluar dari ruang kerjanya karena mendengar suara pintu terbuka, dan segera pergi lagi. Aku berbelok ke jalan kami. Di dekat rumah Rihanna, sepi. Aneh, mobil LCGC merahnya biasanya selalu terparkir tepat di depan gerbang. Perlahan-lahan aku mendekati halaman rumahku dan melihat mobil asing. Mobil Rihanna diparkir di belakang garasi kami, menempel pada pagar yang kokoh, sehingga sama sekali tidak terlihat dari jalan. Otakku secara refleks mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin Guntur memutuskan untuk mencuci mobilnya di tempat Rihanna biasa parkir, dan Rihanna memindahkan mobilnya sementara ke tempat kami. Tapi Guntur sedang shift. Aku mendekati teras, mengeluarkan kunci, berusaha tidak membuat suara. Kunci pas dengan mudah. Pintu terbuka tanpa suara. Di dalam rumah, terasa keheningan yang kental dan tidak wajar. Tidak ada musik pelan yang biasanya diputar Tama saat bekerja. Tidak terdengar suara ketikan keyboard dari ruang kerjanya di lantai pertama. Pintu ruang kerjanya bahkan terbuka lebar, dan di dalamnya kosong. Kursi didorong ke belakang, monitor komputer gelap, dalam mode tidur. Aku melangkah masuk ke ruang depan. Pandanganku langsung tertuju ke lantai. Di sana, tepat di tengah keset, tergeletak sepatu kets merek mahal berwarna krem yang kuberikan pada Rihanna kemarin malam, terlempar begitu saja. Di sebelahnya, tergeletak sepatu kulit suamiku yang rapi. Perlahan aku mengangkat kepala dan melihat ke arah dapur. Di meja island dapur, tepat di bawah sinar matahari, berdiri 2 cangkir dari set favorit kami. Aku mendekat. Di pinggir salah satu cangkir, terlihat jelas jejak lipstik merah yang tebal dan cerah. Warna yang sama persis dengan yang dikenakan Rihanna kemarin. Napas menjadi dangkal. Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa kental, berat, dan saat itulah aku mendengar suara. Dari atas, dari lantai 2, tempat kamar tidur utama dan kamar mandi kami berada, terdengar suara air yang berirama dan teratur. Aku melepas sepatuku, bertelanjang kaki, agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Jari-jari kakiku merasakan dinginnya lantai laminasi. Map biru berisi perjanjian itu masih tergeletak di rak sepatu, tetapi itu tidak lagi penting. Seluruh kehidupanku yang sebelumnya menyusut seukuran tangga kayu yang menuju ke atas. Aku menaikinya perlahan. Aku tahu anak tangga ketiga berderit, jadi aku dengan hati-hati melangkahinya. Aku tidak merasakan ketakutan, tidak juga kemarahan. Hanya mati rasa yang aneh dan dingin,
yang membuatku bertindak secara mekanis. Di lantai 2, cahayanya lebih terang. Pintu kamar tidur kami sedikit terbuka. Tempat tidur berantakan, bantal berserakan, dan lebih jauh di koridor ada kamar mandi. Pintunya juga tidak tertutup rapat. Ada celah sempit sekitar 10 cm. Melalui suara air yang mengalir, terdengar suara-suara. Aku mendekat. Aku tidak perlu membuka pintu lebar-lebar untuk memahami semuanya. Melalui kaca buram bilik shower yang luas, terlihat dua siluet. Mereka bergerak mengikuti irama satu sama lain. Aku melihat sebuah tangan dengan kuku panjang yang dicat. Tangan itu meluncur di punggung suamiku. Aku mendengar suaranya, serak, santai, dengan cara yang tidak pernah dia gunakan saat berbicara denganku belakangan ini, dan tawanya, tawa puas dan posesif di rumahku, di dalam bilik showerku. Mereka merasa benar-benar aman. Tama tahu aku ada dalam pertemuan penting sampai malam, Riana tahu jadwal suaminya di proyek. Mereka hanya menikmati hidup yang mereka bangun di atas kepercayaanku. Aku berdiri di depan pintu, tidak bisa mengalihkan pandangan dari pemandangan itu. Di dadaku tidak ada rasa terbakar yang biasa terjadi dalam cerita seperti ini atau keinginan untuk menyerbu masuk sambil berteriak. Sebaliknya, di dalam diriku menyebar rasa dingin yang steril dan absolut. Rasa dingin yang membekukan emosi dan hanya menyisakan akal sehat yang telanjang dan tajam. Aku mengulurkan tangan ke gagang pintu. Dengan hati-hati, milimeter demi milimeter, aku menariknya ke arahku sampai panel pintu masuk ke kusen dengan bunyi klik pelan dari lidah kunci. Mereka tidak mendengar apa-apa di balik suara air. Kami memiliki pintu berkualitas tinggi yang berat dengan peredam suara yang baik. Dan di pintu ini, tepat di bawah gagang, ada kunci tanam dengan kenop putar di luar. Kami memasang kunci seperti ini di semua toilet saat renovasi. Aku yang bersikeras saat itu. Anak-anak tetangga tumbuh besar, mereka sering mampir, dan aku takut anak-anak kecil itu bisa tidak sengaja mengunci diri dari dalam dan panik. Ternyata, kunci ini berguna untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Jari-jariku menyentuh logam halus kenop putar itu. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencium aroma sabun mandi pria yang kubelikan untuk Tama akhir pekan lalu, dan memutar mekanismenya. Klik. Kunci itu mengunci pintu dengan aman dari luar. Sekarang mereka terjebak. Bunyi klik dari kunci itu memisahkan mereka dari seluruh rumah. Aku menarik tanganku dari logam dan mengambil napas pendek. Di balik pintu kayu jati yang tebal, tidak ada yang berubah. Selama 1 atau 2 detik, air terus mengalir secara merata di lantai bilik shower. Mereka belum sadar. Mereka terlalu asyik dengan diri mereka sendiri untuk mendengar suara pendek dan kering yang telah menghancurkan rencana mereka. Lalu suara air tiba-tiba berhenti. Seseorang memutar tuas keran. Terdengar derit pintu kaca, lalu suara langkah kaki basah di atas ubin. Gagang pintu ditarik ke bawah sekali. 2 kali. Mekanismenya berbunyi klak, menabrak lidah kunci yang terblokir. Hei, apa-apaan ini? Suara Tama terdengar teredam, dengan sedikit jengkel. Dia menarik gagang pintu lebih keras. Pintu itu bahkan tidak bergeming. Aku berdiri 1 meter dari pintu, bersandar bahu ke dinding yang sejuk, dan menatap gagang pintu kuningan itu. Gagang itu ditarik lagi, kali ini lebih cepat, panik. Dara. Suara suamiku berubah. Ketenangan yang sombong itu lenyap. Sekarang suaranya menjadi falsetto yang tipis dan pecah milik orang yang ketakutan. Dara, kamu di situ? Aku diam. Udara di koridor terasa kental. Aku harus berusaha untuk bernapas. Dara, buka pintunya sekarang juga. Tama mencoba memberikan nada perintah yang tegas pada suaranya, tetapi karena ketakutan, pita suaranya menegang, dan kalimat itu terdengar menyedihkan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Dengar? Pipa di bawah wastafel pecah. Riana hanya masuk untuk membantu membersihkan air. Kebohongan ini begitu konyol, begitu tidak berbakat, sehingga sesuatu di dalam diriku akhirnya benar-benar mendingin. Pipa pecah. Masuk untuk membantu di kamar mandiku di lantai 2, saat dia sedang mandi. Pria yang berbagi tempat tidur denganku dan merencanakan masa tua bersamaku menganggapku bodoh secara klinis. Dari balik pintu, terdengar suara kedua. Riana tidak lagi tertawa dengan tawa sensualnya. Dia merengek. Itu adalah suara tinggi, terputus-putus, mirip tangisan binatang yang terpojok. Tama ya Tuhan. Isak tangisnya terdengar menembus kayu tebal. Apa yang sudah kita lakukan? Lakukan sesuatu, Tama. Buka pintu sialan ini. Guntur tidak akan memaafkanku, kamu mengerti? Dia tidak akan pernah memaafkanku. Dia tidak meminta maaf padaku. Dia tidak peduli aku berdiri di balik pintu. Satu-satunya hal yang dia pedulikan saat ini adalah reaksi suaminya sendiri. Aku menegakkan tubuh, mendekat ke pintu, sehingga bibirku berada 10 cm dari kayu.
Tetap di sana, kataku. Aku tidak berteriak. Suaraku terdengar datar, keras, dan tenang secara menakutkan. Aku sendiri tidak mengenali suaraku. Di balik pintu, keheningan langsung menyelimuti. Hanya terdengar napas tersengal-sengal dari dua orang yang ketakutan. Dengarkan aku baik-baik, lanjutku, menekankan setiap kata. Duduk diam. Satu kata lagi, satu pukulan di pintuku, dan aku akan langsung menelepon nomor darurat. Aku akan memanggil polisi atas dasar Riana masuk tanpa izin ke rumahku. Dan aku sama sekali tidak peduli bagaimana kalian akan menjelaskan cerita konyol tentang pipa pecah kepada polisi setempat dalam keadaan telanjang. Kalian mengerti? Jawabannya adalah keheningan total. Mereka mengerti. Tama terlalu menghargai reputasinya sebagai pria baik-baik untuk membiarkan polisi membawanya keluar bersama selingkuhannya dari rumahnya sendiri di depan seluruh kompleks. Aku berpaling dari pintu dan berjalan beberapa langkah menyusuri koridor menuju kamar tidur kami. Otot-otot kakiku menjadi berat, tidak patuh. Adrenalin yang membantuku menaiki tangga dan memutar kunci mulai mereda, meninggalkan kelemahan fisik di belakangnya. Aku masuk ke kamar tidur. Ruangan itu dibanjiri cahaya siang hari. Tempat tidur kami yang lebar, yang kami pilih begitu lama di toko furnitur, berantakan. Spray katun yang mahal kusut masai. Beberapa bantal tergeletak di lantai. Aku tidak mendekati tempat tidur. Aku mual memikirkan mereka baru saja bercinta di sana setengah jam yang lalu. Aku duduk di tepi bangku kecil yang keras di dekat meja rias. Tanganku mulai gemetar. Awalnya sedikit, lalu semakin kuat. Aku mengepalkan tangan, mencoba menenangkan getaran ini, tetapi tubuhku menolak untuk mematuhi akal sehat. Aku memaksa diriku membuka kepalan tangan, meraih tas yang tidak pernah kulepaskan dari lantai pertama, dan mengeluarkan ponselku. Layarnya terbuka. Aku membuka daftar kontak, menggulir ke bawah. Mama, atasan, Tirtayasa pengacara, ini Guntur, tetangga. Aku menekan tombol panggil. Ponsel di telingaku terasa seperti bongkahan es. Satu dering panjang, kedua, ketiga. Ya, Dara. Suara di seberang menjawab dengan suara bising yang memekakkan telinga. Di latar belakang, suara bor beton menderu, seseorang berteriak makian, meminta adukan semen. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Bagaimana cara memberitahu seorang pria yang saat ini menelan debu konstruksi demi keluarganya, bahwa keluarganya tidak ada lagi? Guntur. Suaraku kembali menjadi serak dan asing. Ada apa di sana? Lagi bongkar dinding partisi di proyek, teriaknya, mencoba mengalahkan suara alat. Halo, Dara, suaramu kurang jelas? Ada apa? Pipa di dapur bocor? Aku bisa suruh Jeki ke sana, dia bisa lihat. Aku merasa sakit secara fisik mendengar jawabannya. Pikiran pertamanya adalah bagaimana membantuku, bahwa aku punya masalah rumah tangga yang perlu diselesaikan. Lebih buruk, Guntur, kataku. Bor beton di ujung teleponnya tiba-tiba berhenti. Sepertinya dia melambaikan tangan pada pekerjanya atau pindah ke ruangan lain. Suara bising di sekitarnya mereda, digantikan oleh gema kosong dari dinding beton. Ada apa? Suaranya menjadi tegang. Aku menelan ludah yang terasa kering di tenggorokan. Tinggalkan semuanya. Datang ke rumahku sekarang juga. Dara, kamu membuatku takut. Kebakaran? Panggil ambulans? Ada apa dengan Tama? Dengan Tama, semua baik-baik saja. Aku membuka mata dan menatap spray yang kusut. Aku mengunci istrimu di kamar mandiku bersama suamiku. Sambungan tidak terputus, tetapi keheningan yang begitu berat menyelimuti telepon sehingga aku bisa mendengar napas Guntur. Awalnya hanya tarikan napas yang berisik, lalu napasnya menjadi cepat, serak. Dia diam. Detik-detik berlalu dengan sangat menyiksa. Aku tidak mendesaknya. Aku tahu bahwa saat ini di kepalanya, semua yang dia yakini sedang runtuh. Aku jalan, katanya akhirnya, dengan satu suara pendek yang tertahan, lalu menutup telepon. Aku meletakkan ponsel di pangkuanku. Dari kompleks kami ke proyek konstruksi tempat Guntur bekerja, sekitar 15 menit perjalanan jika tidak berhenti di lampu merah, 15 menit penantian. Di rumah yang kosong, waktu ini berubah menjadi siksaan. Aku duduk di bangku, mencoba bernapas perlahan dan dalam. Pandanganku berkelana di sekitar ruangan, terpaku pada benda-benda yang familiar, yang tiba-tiba terasa seperti dekorasi asing. Di nakas, ada foto kami berdua saat liburan di Bali. Kami berdiri dengan latar belakang pegunungan, Tama merangkul bahuku. Kami berdua tertawa bahagia. Di sebelah bingkai, tergeletak krim tangannya. Di lantai dekat lemari, ada sandal rumahku. Semuanya begitu benar, begitu normal. Dan di balik dinding, beberapa meter dariku, duduk dua orang telanjang yang telah mengubah kenormalan ini menjadi lelucon kotor.
Pandanganku beralih ke kursi dengan sandaran tinggi yang berdiri di dekat lemari. Di sana, tersampir sembarangan di sandaran, tergantung jubah mandiku. Itu bukan sembarang jubah. Warna biru tua yang dalam dan pekat, sutra alami yang berat. Aku membelinya setahun yang lalu pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-7 di butik pakaian dalam wanita yang mahal. Aku hanya memakainya pada acara-acara khusus. Jubah itu meluncur di kulit, memberikan kepercayaan diri. Aku bangkit dari bangku dan mendekati kursi. Jubah itu tergantung miring, ujungnya merosot ke kursi. Aku membungkuk mendekat. Dari kain halus itu tercium aroma. Itu bukan aroma parfumku yang ringan dan segar. Itu adalah aroma vanila dan musk yang manis, pekat, dan memabukkan. Parfum yang sama persis yang digunakan Riana saat kami akan pergi ke pertemuan tetangga. Rasa mual naik ke tenggorokan. Reaksi fisiologis yang tajam dari tubuh terhadap kehadiran asing. Dia ada di sini. Dia menanggalkan pakaiannya di kamar tidurku. Dia membuka lemariku atau, yang lebih mungkin, Tama sendiri yang mengambilkan jubah ini untuknya. Dia mengenakannya di tubuhnya. Dia berjalan-jalan di kamarku dengan jubah itu, minum kopi dari cangkirku, berbaring di tempat tidurku. Rasa jijik itu menjadi tak tertahankan. Aku ingin membuka semua jendela lebar-lebar, membiarkan angin dingin masuk untuk mengusir bau ini. Rumahku, bentengku, tempat di mana aku merasa benar-benar aman, telah dinodai, dikotori dengan cara yang paling murahan dan vulgar. Aku mengulurkan tangan, menjepit kain sutra itu dengan 2 jari, berusaha seminimal mungkin menyentuh bahannya, menarik jubah itu dari sandaran kursi dan dengan jijik, dengan kekuatan, melemparkannya ke sudut terjauh ruangan, ke keranjang sampah. Dari lantai bawah, terdengar bel pintu yang singkat dan menuntut. Aku terlonjak, waktunya habis. Aku keluar dari kamar tidur. Di koridor, masih hening. Dari kamar mandi tidak terdengar suara apapun. Aku mulai menuruni tangga. Telapak kakiku yang telanjang menapak di anak tangga kayu tanpa suara. Aku mendekati pintu depan dan memutar kunci bagian dalam. Di ambang pintu, berdiri Guntur. Aku melihatnya hampir setiap hari. Menyapa di depan gerbang, bercanda, menawari putranya kue. Tapi sekarang, di hadapanku berdiri orang yang sama sekali berbeda. Dia tampak lebih besar dan lebih lebar bahunya dari biasanya, karena dia membungkuk, seolah-olah tertimpa beban berat. Dia mengenakan seragam kerja lapangan berwarna khaki, di beberapa tempat kotor karena debu semen terang dan sealan. Di dadanya tergantung respirator pelindung yang miring, tetapi yang paling menakutkan adalah wajahnya. Wajahnya menjadi sangat pucat, dengan warna keabu-abuan yang tidak sehat. Matanya, yang biasanya jenaka dan baik, menatap lurus menembusku. Di dalamnya bersinar kekosongan hitam yang absolut. Dia melangkah ke ruang depan, membawa serta bau debu jalanan dan tembakau. Pintu di belakangnya perlahan tertutup oleh door closer. Guntur tidak menyapaku. Dia berhenti di atas keset. Pandangannya yang berat dan padam turun ke bawah. Di sana, tepat di dekat sepatu bot kerjanya yang kasar, tergeletak sepatu kets wanita berwarna krem. Bersih, bermerek, tanpa satu goresan pun. Sepatu yang sama yang tidak mampu dia belikan dan yang kuberikan kepada istrinya kemarin malam. Di sebelahnya, berdiri rapi sepatu kulit yang terawat milik suamiku. Jakun di leher Guntur bergerak. Dia menelan ludah. Gerakan itu terasa sulit, seolah-olah tenggorokannya kering. Dia menatap sepatu itu selama beberapa detik yang panjang, dan aku bisa merasakan secara fisik bagaimana pada saat itu di kepalanya, potongan-potongan terakhir dari teka-teki menjijikan itu tersusun. Bagaimana harapan-harapan kecil terakhir bahwa aku salah, keliru, atau membuat lelucon yang tidak lucu, menghilang. Perlahan dia mengangkat matanya ke arahku. "Di mana mereka?" tanyanya. Suaranya terdengar serak, seolah dari bawah tanah. Tidak ada amarah atau teriakan di dalamnya, hanya kelelahan yang berat dan tak tertahankan dari seseorang yang dikhianati dari belakang. "Di atas," jawabku, menatap lurus ke matanya. "Ayo, kamu perlu melihat sesuatu sebelum kita membuka pintu ini." Kami menaiki tangga ke lantai 2 dalam diam. Aku berjalan di depan, menapak dengan kaki telanjang di atas kayu tangga yang sejuk. Di belakangku, Guntur melangkah dengan berat dan teredam. Dia jelas berusaha berjalan sepelan mungkin, tetapi sepatu bot kerjanya yang besar dengan sol tebal tetap meninggalkan jejak debu semen yang nyaris tak terlihat di lantai laminasi yang sempurna. Di kehidupan lain, aku pasti akan langsung mengambil lap. Sekarang, debu ini terasa seperti satu-satunya hal yang nyata di rumahku. Ketika kami sampai di lantai 2, dari balik pintu kamar mandi yang terkunci, terdengar suara. Bukan lagi deburan air atau tawa, itu adalah bisikan yang tergesa-gesa dan ketakutan. Mereka berbicara cepat, terbata-bata, mencoba menyusun rencana apapun. Guntur berhenti di depan pintu.
Kepalan tangannya yang besar mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tapi dia tidak melakukan satu gerakan pun untuk memukul kayu itu. Dia hanya berdiri dan menatap kaca buram, di mana istrinya bersembunyi. Ayo, aku menyentuh lengan seragam kerjanya yang kaku. Kesini, kami masuk ke kamar tidurku dan Tama. Aku berhenti di tengah ruangan, tidak tahu harus berbuat apa. Pandanganku kembali jatuh pada tempat tidur yang berantakan, jubah sutra yang terlempar di sudut, dan kemudian aku melihat sesuatu yang secara fundamental mengubah perimbangan kekuatan. Di nakas sisi tempat tidur suamiku, tergeletak smartphone-nya. Layarnya tidak mati. Tama tidak pernah meninggalkan ponselnya dalam keadaan tidak terkunci. Dia bahkan memasang kata sandi yang rumit dengan alasan keamanan perusahaan. Tapi sekarang, di layar yang cerah, aplikasi musik menyala. Suamiku lupa mengunci perangkatnya saat pergi mandi. Dia terlalu terburu-buru. Aku mendekati nakas dan mengambil ponsel itu. Logam bodinya terasa dingin tidak menyenangkan di telapak tanganku. Aku menutup aplikasi musik. Dan di hadapanku terbuka layar utama. Jariku dengan sendirinya menyentuh ikon hijau aplikasi pesan. Daftar obrolan dimuat secara instan. Yang paling pertama, disematkan di paling atas, adalah sebuah percakapan. Nama kontaknya tertulis Riana tetangga. Aku menekan baris itu. Layar dipenuhi dengan rentetan panjang pesan, gambar, dan catatan suara. Guntur melangkah berat ke arahku dan berdiri di sampingku, menjulang di atasku seperti gunung yang gelap. Dia berbau keringat, plesteran basah, dan keputusasaan. Baca, katanya serak, menatap layar persegi panjang yang bersinar di tanganku. Aku menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan gumpalan yang menyesakkan di tenggorokanku, dan mulai membaca dengan suara keras. Suaraku terdengar kering, seolah aku sedang membacakan sebuah laporan. Kemarin pukul 18.30, Tama menulis, pakai lingerie biru punya darah hari ini. Di tubuhmu, itu terlihat luar biasa, sementara di tubuh istriku, dia tampak seperti papan triplek. Napasku tiba-tiba tercekat, seolah karena dorongan keras. Aku terdiam, terpaku pada baris-baris itu. Seperti papan triplek. Pria yang setiap malam memelukku dan mengatakan bahwa akulah yang tercantik, membahas tubuhku dengan tetangga, menilainya, membandingkannya. Aku menelan ludah, dan mengalihkan pandangan ke pesan berikutnya. Jawaban Riana. Kemarin. Pukul 19.00. Dia besok di bank sampai malam. Nanti aku masakin gulai kambing kesukaanmu. Pakai bahan-bahan dia, kan gak sia-sia dia belanja di supermarket premium. Setidaknya kita bisa makan enak. Dan ada tanda kurung tutup di akhir. Smiley. Rasa mual bercampur dengan rasa jijik yang begitu kuat hingga kepalaku pusing. Mereka tidak hanya tidur bersama, mereka bermain sebagai keluarga yang nyaman di wilayahku, dengan biayaku. Riana datang ke rumahku, membuka kulkasku, mengambil makanan yang kubeli dengan uang hasil jerih payahku, dan memberikannya kepada suamiku. Dan dia menikmati kepedulian yang menyimpang ini. Aku merasakan ponsel itu bergetar di tanganku. Guntur dengan lembut tapi tegas mengambil ponsel itu. Dia menundukkan kepala, menatap tulisan kecil di layar yang cerah. Bibirnya bergerak tanpa suara. Aku menatap wajahnya dan melihat bagaimana itu berubah. Bayangan kelabu berganti dengan warna merah padam. Tulang pipinya menegang begitu keras hingga rahangnya berkedut di bawah kulit. Pagi ini, Guntur membaca dengan serak. Suaranya pecah. Riana menulis, Guntur kemarin kreditnya disetujui, dia kasih aku 20 juta rupiah untuk ke sanatorium. Besok kita pesan hotel spa favorit kita di luar kota untuk 3 hari. Aku akan bilang ke suamiku aku pergi untuk menenangkan saraf dari anak-anak. Dia pasti percaya. Aku sangat lelah dengan wajahnya yang masam. Guntur terdiam. Tangan besarnya dengan jari-jari tebal dan kasar, yang dipenuhi bekas luka kecil dari bekerja dengan logam dan beton, mulai bergetar. Ponsel di telapak tangannya bergetar hebat. Dia terduduk lemas di bangku empuk dekat meja rias, meletakkan ponsel di atas meja, dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dalam keheningan kamar tidur yang terang dan bersih, terdengar suara yang membuatku takut. Itu adalah desahan berat dan tersengal-sengal dari seorang pria yang kuat, tetapi hancur karena kesedihan. Dara. Guntur menarik tangan dari wajahnya. Di atas debu semen terang di pipinya, mengalir 2 jejak basah yang gelap, matanya memerah. Aku kerja 2 shift untuk kredit itu. Kami sebulan tidak makan daging di rumah. Aku menabung semuanya. Aku tidur di tempat dingin, di barak di atas papan, agar proyek lebih cepat selesai. Punggungnya sakit. Aku pikir dia benar-benar lelah dengan anak-anak. Aku sendiri yang mengantar anak-anak ke rumah mertua di akhir pekan agar dia bisa tidur nyenyak, dan dia malah pergi ke hotel spa dengan suamimu.
Aku menatap pria besar yang hancur karena kesedihan ini, dan masalahku sendiri tiba-tiba menjadi tidak penting. Aku mendekatinya dan meletakkan tangan di bahunya yang lebar dan tegang. Kain tebal seragam kerjanya terasa kaku di bawah jari-jariku. Aku tahu, Guntur, aku tahu, kataku pelan. Pada saat itu, sebuah ikatan aneh yang tak terlihat muncul di antara kami. Kami bukan lagi hanya tetangga yang sesekali saling menyapa di seberang pagar. Kami menjadi saudara dan saudari senasib, dua orang yang diinjak-injak oleh mereka yang paling mereka percayai. Berikan ponselnya. Aku menarik tanganku dari bahunya. Suaraku menguat, histeria yang hampir mencekikku beberapa menit yang lalu lenyap tanpa bekas. Sebagai gantinya, datanglah kejernihan yang absolut, dingin, dan seperti pisau bedah. Guntur mengangguk diam-diam ke arah meja. Aku mengambil ponsel dan mulai menggulir riwayat percakapan lebih jauh, melewati foto-foto, stiker cinta, dan diskusi vulgar. Aku mencari fakta, dan aku menemukannya. Dengarkan baik-baik, kataku, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Pesan dari tanggal 10, Tama meneruskan teks dari kontak Tirtayasa pengacara kepada Riana. Tirtayasa menulis, skemanya bisa dijalankan, kamu harus sabar dengan istrimu beberapa bulan lagi. Begitu kalian menjual villa bersama, uangnya langsung kita cairkan ke kripto melalui rekening-rekening palsu. Aku akan berikan orang-orang yang bisa diandalkan. Saat bercerai, rumah klaster akan dibagi dua melalui pengadilan, dan dia tidak akan menemukan uangnya. Blockchain tidak bisa dilacak. Kamu akan meninggalkannya tanpa apa-apa? Aku membaca jawaban Tama kepada Riana untuk pesan ini. Tirtayasa sudah memberitahu skemanya. Semuanya akan baik-baik saja, sayang. Aku akan mengambil bagianku dari rumah, kita sembunyikan uang dari villa, dan kita akan pergi ke laut seperti yang kamu inginkan. Hanya perlu bersikap tenang. Aku menurunkan ponsel. Udara di ruangan menjadi dingin. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan, bukan sekadar hubungan sesaat dua orang yang bosan dalam pernikahan. Ini adalah rencana perampokan yang diperhitungkan secara dingin dan matematis. Tama, pria yang berbagi anggaran, makanan, dan tempat tidur denganku, berencana dengan darah dingin untuk merampas uangku sendiri. Dia berdiskusi dengan pengacara bagaimana cara meninggalkanku tanpa apa-apa. Tanganku berhenti gemetar. Jari-jariku bergerak cepat dan tepat. Aku menekan tombol yang diperlukan pada bodi ponsel screenshot, satu lagi. Aku memilih seluruh percakapan dengan Tirtayasa, memilih pesan tentang uang kredit Guntur, tentang rencana mereka ke hotel spa, menekan tombol bagikan, memilih kontakku sendiri di aplikasi pesan dan mengirim seluruh arsip. Kemudian aku membuka penyimpanan cloud pribadiku dan menyalin file-file itu ke sana. Ponsel mengeluarkan suara pelan dari pesan terkirim. Selesai, sekarang kata-kata ini menjadi dokumen, basis bukti yang tidak mungkin dihapus atau dihilangkan. Aku berbalik ke arah Guntur. Dia sudah berdiri, mengusap wajahnya dengan punggung tangannya yang kotor. Di matanya tidak ada lagi kebingungan. Di sana, mulai tumbuh kemarahan yang berat dan gelap. Ayo, kataku. Kami keluar dari kamar tidur dan mendekati pintu kamar mandi. Di baliknya, masih hening. Mereka mendengarkan setiap langkah kami. Aku mengeluarkan ponselku sendiri dari saku, membuka aplikasi perekam suara, dan di layar muncul lingkaran merah besar. Aku menekannya. Hitungan detik dimulai. Aku mendekatkan ponsel ke celah pintu. Dan sekarang, dengarkan aku baik-baik. Suaraku bergema di koridor, jelas dan nyaring. Ponselmu ada padaku, Tama. Semua kotoranmu, diskusi tentang bentuk tubuhku, kredit Guntur yang akan kalian gunakan untuk pergi ke hotel spa, dan skema kripto dari Tirtayasamu itu. Semua itu sudah disalin ke penyimpanan cloudku. Dari balik pintu, terdengar tarikan napas yang tajam, seolah seseorang kehabisan udara. Kemudian terdengar suara langkah. Tama mendekat ke pintu dari sisi lain. Buka sekarang juga. Suaranya pecah menjadi teriakan. Di dalamnya bercampur kepanikan dan upaya untuk mendapatkan kembali kendali. Kamu tidak berhak menyentuh barang-barang pribadiku? Itu ilegal. Apa yang kamu lakukan ini adalah penyekapan ilegal. Aku akan menelepon polisi sekarang juga langsung dari smartwatchku. Kamu sendiri yang akan dipenjara karena tindakan sewenang-wenang. Kamu mengerti? Buka. Dia memukul pintu dengan tinjunya. Kayu itu berbunyi teredam, tetapi kunci putar itu bahkan tidak bergetar. Aku menatap lingkaran merah perekam suara yang berkedip. Tidak ada rasa takut terhadap ancamannya. Hanya ada rasa jijik. Telepon saja. Tama, jawabku dengan nada sedingin es. Langsung sekarang diktekan nomor polisi ke jam tanganmu. Biarkan mereka datang.
Aku akan dengan senang hati memberikan rekaman bagaimana kamu sekarang mengancamku, dan sekalian akan kuberikan kepada penyelidik screenshot tentang persiapanmu untuk penipuan dalam skala besar. Tirtayasa akan ikut sebagai kaki tangan. Aku berhenti sejenak, memberinya waktu untuk mencerna informasi, lalu melancarkan pukulan terakhir. Tapi sementara polisi datang, aku akan melakukan sesuatu yang lain. Aku akan memulai siaran video langsung ke grup WhatsApp kompleks kita sekarang juga. Ada 150 tetangga kita di sana. Aku akan membuka pintu ini. Mereka semua akan menonton secara langsung bagaimana kalian, telanjang dan basah, keluar dari rumahku, Bu Ijah dari rumah nomor 5, ketua kompleks, para ibu di taman bermain. Mereka semua akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pilih, Tama. Polisi, siaran langsung, atau kebenaran? Di balik pintu, tercipta keheningan yang begitu pekat hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Ancaman dipermalukan di depan umum bagi Tama, yang selama bertahun-tahun membangun citra sebagai seorang berkeluarga yang sukses dan baik, lebih menakutkan daripada penjara. Bagi Riana, bintang lokal di kompleks itu, ini sama saja dengan kematian sosial. Dara, tolong, jangan ke grup, terdengar bisikan Riana yang tipis dan menyedihkan. Dia menangis. Aku mohon, jangan. Bicaralah lebih keras, perintahku, sambil mendekatkan ponsel ke sambungan antara pintu dan kusen. Sudah berapa lama kalian tidur bersama? Detik-detik berlalu dengan sangat menyiksa. Tama diam. Dia masih mencoba mencari celah, jalan keluar dari perangkap yang telah menjerat kepalanya. Saat itu, Guntur melangkah maju. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangkat tinjunya yang besar dan berat dan dengan ayunan pendek memukul panel pintu. Pukulan itu begitu kuat hingga rumah bergetar. Pintu itu retak dengan suara yang mengancam. Dari atas kusen, plesteran putih kecil berjatuhan, mendarat di rambutku. Bicara, kata Guntur berat. Di dalam dirinya ada kemarahan terpendam dari seorang ayah dan suami yang tertipu. Bicara, sebelum aku mendobrak pintu ini bersamamu. Di balik pintu, seseorang terhuyung mundur dan jatuh. Terdengar suara benturan tumpul, ke lantai plastik bilik shower dan jeritan. Tama hancur. 6 bulan. Teriaknya dengan suara panik yang pecah. Dalam kata-katanya tidak ada lagi sedikit pun martabat. Kami bertemu selama 6 bulan. Dara, katakan padanya untuk mundur. Dan katakan tentang uangnya, bentak Guntur, sambil mengangkat tinjunya lagi. Ya. Tama berkata cepat, menelan akhir kata-katanya. Aku ingin menyembunyikan uang dari penjualan villa. Tirtayasa menyarankan kripto. Aku akan kembalikan semuanya. Aku akan tinggalkan semuanya. Dara, aku bersumpah. Katakan saja pada orang gila ini untuk tidak menyentuh pintu. Aku melihat layar ponsel. Timer perekam suara menunjukkan 3 menit dan 40 detik. Aku menekan kotak merah. Rekaman berhenti dan tersimpan di memori perangkat. Pekerjaan telah selesai. Film dokumenter tentang pengkhianatan mereka telah direkam dan diarsipkan. Aku memasukkan ponsel ke saku celanaku. Guntur bernapas berat. Dadanya naik turun. Dia menatap pintu seolah ingin membakarnya dengan tatapannya. Aku dengan lembut memegang tangannya dan menariknya ke arahku, memaksanya untuk mundur selangkah. Dia menurut. Kita sudah selesai, kataku, sambil menatap kunci putar kuningan itu, dan sekarang, waktunya menatap mata mereka. Jari-jariku menyentuh knop putar logam kunci. Aku menghela napas pendek dan dengan tekanan memutar mekanisme ke arah sebaliknya. Bunyi klik terasa sangat keras. Aku mundur selangkah. Guntur berdiri di sampingku, tangannya terkulai lemas di sisi tubuhnya. Pintu perlahan terbuka sedikit. Dari kamar mandi, tercium uap lembab dan aroma sabun mandi mahalku. Awalnya muncul sebuah tangan, mencengkeram tepi pintu, dan kemudian Tama melangkah ke koridor. Dia tampak menyedihkan. Pria yang selalu bangga dengan postur tubuhnya dan kemampuannya mengenakan setelan mahal, sekarang membungkuk, dengan gugup memegang handuk mandi putih besar di pinggangnya. Wajahnya, yang biasanya halus dan percaya diri, berubah menjadi pucat pasi. Tetesan air mengalir di dahinya, tertahan di alis. Di belakang bahunya, mencoba bersembunyi, Riana meringkuk. Dia terbungkus handuk kedua. Rambutnya yang basah menempel di leher dalam gumpalan kusut, dan sisa-sisa maskara mengalir dalam corengan gelap di bawah matanya. Mereka berdiri di hadapan kami, telanjang, tertangkap basah, kehilangan pesona dan kepercayaan diri mereka. Tama adalah yang pertama mencoba memecah keheningan yang berat. Dia berdeham, berusaha menegakkan tubuh dan memberikan ekspresi kepedulian bisnis pada wajahnya, seolah-olah kami berada di rapat dewan direksi di mana terjadi sedikit masalah. Dara, Guntur. Dia mulai berbicara,
dan suaranya bergetar tanpa disengaja pada suku kata pertama. Dengar, kami salah. Aku akui, ini adalah kesalahan besar, tetapi kita adalah orang-orang dewasa yang beradab. Mari kita berpakaian, turun ke dapur, duduk di meja dan membahas semuanya. Tanpa skandal. Kita akan menemukan jalan keluar. Aku menatap bibirnya yang bergerak dan hanya merasakan rasa jijik yang tumpul dan pekat. Dia mencoba menawar. Dia masih berpikir bisa lolos, membujuk kami, menggunakan kata-kata yang tepat untuk meredakan situasi. Guntur maju setengah langkah. Lantai kayu berderit di bawah beratnya. Dia menatap Tama, lalu mengalihkan matanya yang berat ke istrinya. Dalam tatapannya tidak ada kebencian, hanya ada penghinaan dingin yang absolut, seperti orang melihat ruang kosong. Orang beradab, kata Guntur dengan suara rendah dan serak, tidak melompat ke tempat tidur orang lain dengan uang hasil kredit. Riana meringkuk di bawah tatapannya, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dari tenggorokannya hanya keluar isak tangis yang tertahan. Kalian punya waktu tepat 5 menit, aku memotong jeda yang menyedihkan itu. Nadaku keras, tidak menerima bantahan. Kalian pergi ke kamar tidur, berpakaian, ambil satu tas olahraga masing-masing, masukkan pakaian dalam, sikat gigi, dan pergi. Untuk barang-barang lainnya, hubungi setelah pengadilan. Dara, 5 menit mana cukup? Aku punya peralatan, dokumen di sana. Tama mencoba protes, tetapi Guntur tiba-tiba maju, dan kata-kata itu tersangkut di tenggorokan suamiku. Mereka menyelinap melewati kami ke kamar tidur. Aku dan Guntur tetap berdiri di ambang pintu, mengawasi mereka. Aku tidak berniat memberi mereka kesempatan untuk berduaan. Dimulailah 5 menit paling memalukan dalam hidup mereka. Mereka buru-buru berpakaian di bawah pengawasan kami yang tanpa berkedip. Tama tersandung celana panjangnya. Riana dengan tangan gemetar mencoba mengancingkan kancing gaunnya. Di ruangan itu hanya terdengar desiran kain dan napas mereka yang tersengal-sengal. Tama mengeluarkan tas olahraga gelap dari lemari dan mulai terburu-buru memasukkan kaos kaki, kemeja, dan perlengkapan cukur. Gerakannya tersentak-sentak, tergesa-gesa. Riana melemparkan barang-barangnya ke dalam kantong plastik biasa. Tasnya tidak ada di sini. Aku mengawasi setiap gerakan suamiku dan tiba-tiba menyadar, di sana, di atas tatakan kulit, tergeletak arloji kronometer Swiss yang besar. Aku menghadiahkan jam tangan itu padanya saat ulang tahunnya yang ke-30. Harganya lebih dari 100 juta rupiah. Keserakahan mengalahkan bahkan rasa takutnya. Tama dengan cepat menyambar jam tangan itu dengan jari-jarinya dan mencoba memasukkannya secara diam-diam ke dalam saku celananya. Aku melangkah ke arahnya begitu cepat sehingga dia tidak sempat bereaksi. Tanganku mencengkeram pergelangan tangannya dengan keras, jari-jariku menancap di kulitnya tepat di atas manset. Dia terlonjak dan menatapku dengan mata ketakutan. Kembalikan ke tempatnya, perintahku. Ini hadiahku, dia mencoba memaksakan pembenaran, sambil menarik tangannya dengan lemah. Aku mengencangkan cengkeramanku. Ini aku yang beli dengan uangku sendiri. Aku menatap langsung ke pupil matanya yang gelisah. Milikmu di sini hanya pakaian dalam kotormu. Kembalikan ke meja, cepat. Dia membuka kepalan tangannya. Jam tangan berat itu jatuh ke atas meja kayu dengan bunyi dentingan logam. Aku melepaskan tangannya. Waktu habis, kata Guntur. Keluar. Mereka berjalan menuju tangga. Tama di depan, memeluk erat tas olahraganya yang setengah kosong. Riana di belakangnya, memeluk kantong plastik dengan canggung di dadanya. Kami mengikuti di belakang, seperti pengawal. Di ruang depan, mereka memakai sepatu. Tama mengenakan sepatunya yang terawat. Riana memasukkan kakinya ke dalam sepatu Keds krem baru itu. Aku mendekati pintu depan dan membukanya lebar-lebar. Cahaya siang yang terang dan udara segar jalanan masuk ke dalam rumah. Kontras antara kebersihan ini dan kotoran yang baru saja terjadi di dalam sangat mencolok. Tama adalah yang pertama keluar ke teras. Dia langsung membungkuk, menarik topinya ke dahi, dan berjalan cepat menuju gerbang, berusaha tidak melihat ke samping. Riana ragu-ragu di ambang pintu. Dia berbalik. Di pipinya mengalir aliran hitam dari maskara yang luntur. Bibirnya bergetar. Guntur, anak-anak, bisiknya, sambil menatap suaminya. Guntur berdiri 1 meter darinya. Wajahnya tetap seperti batu. Aku sendiri yang akan mengambil barang-barang mereka. Tinggalkan kunci rumah di rak sepatu dan pergi. Dia terisak, meletakkan seikat kunci di rak sepatu, dan keluar. Aku berdiri di teras dan melihat mereka berjalan di sepanjang jalan setapak halaman kami yang beraspal. Hari itu cerah. Banyak tetangga sedang sibuk di halaman mereka. Tama dan Riana keluar dari gerbang. Jalan mereka menuju taksi, yang berhasil mereka panggil dari kamar tidur, melewati pagar-pagar besi tempa yang tidak tinggi. Di halaman sebelah, bersandar pada garu,
berdiri Bu Ijah, penyebar gosip utama di kompleks kami. Sedikit lebih jauh di dekat gerbang, tetangga Rini berhenti dengan gunting kebun di tangannya. Di kompleks di mana rumah-rumah berdiri berdekatan, tidak ada yang bisa disembunyikan. Suara keras Guntur, yang berteriak di kamar mandi, dan keheningan berikutnya, sudah menarik perhatian mereka. Dan sekarang mereka melihat akhir ceritanya. Tama, yang selalu ramah dan berwibawa, sekarang berjalan tergesa-gesa ke mobil dengan takut, menatap ke bawah. Dan Riana, si cantik lokal, yang bangga dengan gayanya yang sempurna, berjalan di belakangnya dengan rambut basah yang tidak disisir, gaun yang dikenakan terburu-buru, dan kantong murahan di tangannya. Para tetangga tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka hanya menonton. Bu Ijah dengan jijik mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepala, Rini dengan sengaja memalingkan muka. Dalam tatapan diam dan berat itu, terbaca vonis akhir. Reputasi sempurna, yang sangat dibanggakan Riana, hancur dalam sekejap. Tama menarik gagang taksi kuning. Mereka menyelinap ke kursi belakang, dan mobil itu dengan cepat menghilang di tikungan. Guntur turun dari teras dengan berat. "Aku pergi dulu," katanya, menatap ke arah rumahnya yang kosong. "Aku perlu mengemasi barang-barang anak-anak. Aku akan menjemput mereka dari sekolah dan mengantar mereka ke rumah ibuku. Mereka tidak akan tinggal di sini untuk sementara waktu." "Kuat ya, Guntur." Aku mengangguk padanya. Dia melambaikan tangan, berbalik, dan perlahan berjalan ke gerbangnya. Punggungnya yang lebar tampak bungkuk di bawah beban yang tak terlihat. Aku kembali ke ruang depan, meletakkan tanganku di gagang logam pintu masuk, dan mendorongnya dengan kuat. Pintu terbanting menutup, memisahkanku dari jalanan. Aku memutar kunci 2 kali. Di dalam rumah, keheningan yang absolut dan memekakkan telinga menyelimuti, tidak ada lagi langkah kaki, suara-suara, suara bor beton di telepon, atau bisikan di balik pintu kamar mandi. Aku benar-benar sendirian, dan pada saat itu, pegas kendali baja yang menahanku selama ini patah. Lututku melemah lebih dulu. Aku mencoba melangkah ke tangga, tetapi kakiku menolak untuk menopangku. Aku bersandar ke dinding, merasakan dinginnya kertas dinding melalui kain tipis blus kantorku, dan mulai perlahan-lahan merosot ke bawah sampai aku duduk di lantai. Udara tiba-tiba menjadi menusuk. Aku mencoba menarik napas, tetapi tenggorokanku tercekik oleh kejang. Suara pertama yang keluar dari dadaku mirip desisan. Aku menutupi wajahku dengan tangan, dan saat itulah aku meledak. Ini bukan tangisan diam-diam. Aku menangis meraung-raung, bergoyang-goyang di lantai ruang depan, dan tidak bisa berhenti. Semua rasa sakit, semua penghinaan, semua kesadaran akan kepercayaan yang diinjak-injak, yang kutahan selama 2 jam terakhir demi terlihat kuat, tumpah keluar. Aku menangisi 8 tahun pernikahan, makan malam bersama, percakapan kami sebelum tidur, rencana membeli villa. Aku menangis karena orang yang demi dia aku berusaha menjadi yang terbaik, membicarakan tubuhku dengan wanita lain dan berencana meninggalkanku tanpa apa-apa. Aku dikhianati bukan di suatu tempat di gang gelap. Aku dikhianati di sini, di atas sprayku sendiri. Berapa lama aku duduk seperti itu, aku tidak tahu, mungkin 10 menit, mungkin 20. Tenggorokanku perih karena berteriak. Perlahan, tangisan itu berubah menjadi isak tangis yang berat dan kejang. Aku menurunkan tanganku. Pandanganku jatuh pada tempat di mana sepatu ketsnya baru saja berdiri. Di dalam diriku, muncul gelombang baru. Tapi itu bukan lagi kelemahan. Itu adalah kebutuhan yang tajam dan mendesak untuk tindakan fisik. Aku perlu membersihkan tempat ini, merobek, membuang semua yang menghubungkanku dengannya. Aku bangkit dengan cepat, pergi ke dapur, membuka pintu lemari bawah dan mengeluarkan gulungan kantong sampah hitam tebal berukuran 120 liter. Aku berlari ke atas, menyerbu ke kamar tidur, membuka pintu lemari pakaiannya, tanganku bergerak sendiri. Aku menyambar kemeja-kemejanya yang disetrika sempurna, melemparkannya ke dalam kantong sampah bersama dengan gantungan bajunya, menyusul sweater kasmir mahal yang kupilih sendiri untuknya sebagai hadiah. Celana panjang, dasi, ikat pinggang. Aku menginjak-injaknya, meremas-remas kain. Kantong berikutnya. Aku menyapu bersih pisau cukur, losion mahal, busa, dan sikat giginya dari rak di kamar mandi. Aku menyambar foto kami dari Bali dari nakas dan melemparkannya ke dalam kantong plastik. Kaca bingkai itu retak dengan suara tumpul. Aku mendekati tempat tidur, mencengkeram ujung spray dan menariknya dengan kuat. Kasur itu berdebar-debar di rangkanya. Aku mencabut sarung duvet, sarung bantal. Semua itu terbang ke kantong ketiga. Kesana juga, tanpa melihat, aku melemparkan jubah sutra yang sebelumnya tergeletak di sudut. Aku mengikat mulut kantong-kantong itu dengan simpul ketat, memisahkan diriku dari barang-barang ini, tapi itu belum cukup. Kamar tidur menjadi kosong,
tetapi bau pengkhianatan seolah meresap ke dalam dinding itu sendiri. Aku keluar ke koridor. Pandanganku berhenti di pintu kamar mandi, di sanalah semuanya dimulai. Di sanalah epicentrum kotoran ini. Aku turun ke lantai pertama ke gudang, membuka rak berisi bahan kimia rumah tangga. Jari-jariku menggenggam botol plastik tebal berisi pemutih klorin yang keras, pemutih biasa dan murah yang kusimpan untuk noda paling sulit. Di sebelahnya tergeletak sikat kaku dengan bulu plastik. Aku mengambil keduanya dan naik lagi. Masuk ke kamar mandi, menyalakan lampu atas yang terang. Di lantai bilik shower masih ada tetesan air mereka. Aku tidak berganti pakaian. Dengan rok kantor sempit dan blus terangku, aku melangkah ke dalam bilik shower dan berlutut dengan berat. Ubin terasa sakit di tempurung lututku, tetapi aku tidak memedulikannya. Aku membuka tutup botol. Bau kimia klorin yang tajam dan menusuk hidung langsung memenuhi ruang sempit itu, mengalahkan aroma manis sabun mandi. Aku menuangkan cairan bening itu dengan royal langsung ke Ubin, mengambil sikat kaku, dan mulai menggosok. Aku menekan gagang plastik itu dengan begitu kuat hingga bulu sikatnya membengkok ke kanan, ke kiri, dengan gerakan melingkar. Aku menggosok lantai, dinding, dan pintu kaca. Aku menggosok di tempat kaki mereka berdiri, di tempat mereka menyentuh dinding. Air mata kembali mengalir di pipiku, tetapi sekarang aku tidak mengeluarkan suara. Aku hanya menggertakkan gigi, terengah-engah karena uap beracun klorin, dan terus menggerakkan sikat di atas Ubin. Percikan cairan korosif mengenai tanganku. Kulit di pergelangan tangan dan lengan bawahku mulai memerah. Awalnya terasa sedikit kesemutan, lalu berubah menjadi rasa terbakar. Klorin meresap ke dalam pori-pori. Aku tidak berhenti. Aku menggosok Ubin dengan kegilaan seseorang yang mencoba menghapus bukan hanya kotoran, tetapi juga ingatan itu sendiri. Rasa sakit fisik di tanganku, yang terbakar oleh luka bakar kimia, membantu meredam rasa sakit di dalam. Selama kulitku terbakar, aku tidak memikirkan bahwa keluargaku hancur. Gerakanku menjadi semakin tajam, otomatis. Aku menggosok tanganku sampai rasa terbakar itu berganti dengan mati rasa yang tumpul dan berdenyut. Kulitku dipenuhi bintik-bintik merah, jari-jariku kaku karena tegang. Akhirnya, tenagaku habis. Aku melempar sikat ke sudut bilik. Sikat itu membentur plastik dan berhenti. Aku duduk berlutut di tengah-tengah shower, bernapas berat, mata berair karena bau yang menyengat. Tanganku terbakar, rokku basah oleh larutan kimia. Tapi ketika aku melihat sekeliling, aku merasakan kelegaan kecil yang pertama. Di udara tidak lagi tercium bau parfum asing, tidak tercium kehadiran suamiku. Di sini hanya tercium bau kebersihan dan klorin, kebersihan steril tanpa kehidupan. Perlahan aku bangkit, bersandar dengan tangan memerah di pintu kaca, menyalakan air dingin di wastafel dan lama merendam pergelangan tanganku yang perih di bawahnya. Tahap pertama yang paling menakutkan telah berlalu. Aku telah membersihkan rumahku. Sekarang saatnya membersihkan hidupku. Rabu pagi dimulai dengan rasa sakit berdenyut di pergelangan tanganku. Aku membuka mata, menatap sudut ruangan yang asing. Kemarin, aku tidak bisa memaksa diriku untuk naik ke lantai 2, ke bekas kamar tidur kami. Aku tertidur di sofa sempit di ruang tamu, berselimut. Aku duduk, menyingkirkan selimut. Tanganku dari pergelangan hingga ujung jari terbalut perban tebal, di bawahnya ada lapisan tebal krim penyembuh luka bakar. Kulit di bawah perban terasa terbakar dengan panas yang rata dan kering. Histeria kemarin dengan klorin di bilik shower tidak berlalu tanpa jejak. Aku mengalami luka bakar kimia yang serius, tetapi rasa sakit fisik ini menyadarkanku. Itu mencegahku untuk kembali terjerumus dalam mengasihani diri sendiri. Pukul 9 pagi, sebuah mobil putih dari layanan darurat untuk membuka dan mengganti kunci tiba di rumah. Aku sudah memanggil teknisi semalam, meninggalkan permintaan di situs web mereka. Seorang pemuda berseragam kerja dengan cepat dan tanpa banyak bertanya. Dengan suara bor dan derit logam, silinder kunci lama dicabut dari tempatnya. Bersamaan dengan itu, lenyaplah kesempatan terakhir bagi Tama untuk masuk ke rumah ini tanpa izinku. Selesai, Bu. Teknisi itu menyodorkan sebuah kantong plastik bersegel berisi 5 kunci baru yang mengkilap dengan perforasi panjang. Kuncinya dari Italia, tingkat keamanan keempat. Tidak bisa dibuka paksa, harus dipotong dengan gerinda. Aku membayar, mentransfer uang dari kartu, dan menutup pintu baru yang berat di belakangnya. Aku memutar kunci 3 putaran penuh. Mekanismenya bekerja dengan lembut, seperti jam tangan Swiss. Sekarang rumahku kembali menjadi bentengku. Aku pergi ke dapur. Menggunakan mesin kopi dengan jari-jari yang diperban terasa canggung, tetapi aku berhasil. Aroma kopi kental yang pahit tanpa susu dan gula mulai perlahan-lahan menggantikan sisa bau kimia kemarin. Aku duduk di meja island dapur, mengambil ponsel.
Di layar ada 30 panggilan tak terjawab dari Tama dan sekitar 50 pesan. Dia menulis teks panjang dan berbelit-belit. Awalnya, dia memohon untuk berbicara, bersumpah bahwa itu adalah kebodohan, sebuah kekhilafan. Kemudian, menjelang pagi, ketika dia menyadari aku tidak akan menjawab, nadanya berubah. Dia mulai menyalahkanku atas kekejamanku dan menuntut untuk mengembalikan dokumen kerjanya. Aku tidak menjawab apa-apa. Aku hanya mengabaikan notifikasi dan membuka grup WhatsApp Kompleks Puri Asri. Grup ini adalah jantung kehidupan lokal kami. 150 anggota. Di sini dibahas jadwal pengangkutan sampah, mencari kucing yang hilang, bertengkar karena musik keras di akhir pekan, dan berbagi kontak tukang ledeng yang bagus. Disinilah Riana selama bertahun-tahun membangun citranya sebagai ibu yang ideal dan peduli serta istri yang cantik, mengumpulkan pujian dan suka pada foto-foto kuenya. Aku meletakkan cangkir kopi di atas meja. Jari-jari yang diperban dengan canggung menekan keyboard virtual, jadi aku mengetik perlahan, memeriksa setiap kata. Aku tidak butuh emosi, aku butuh panggung eksekusi digital. Teksnya singkat dan lugas. Bapak-bapak dan ibu-ibu tetangga yang terhormat, untuk menghindari gosip dan desas-desus kotor, saya merasa perlu memberitahu Anda secara pribadi. Kemarin siang, saya mendapati suami saya, Adi Tama, di kamar mandi kami bersama tetangga saya, Riana. Saya dan Guntur sudah mengetahui seluruh situasinya. Proses perceraian dari kedua belah pihak sudah dimulai. Saya mohon dengan sangat kepada semua. Jangan lagi meninggalkan kunci cadangan rumah Anda atau mempercayakan pengasuhan anak kepada orang-orang ini. Jaga keluarga Anda. Aku membaca ulang teks itu 2 kali. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada histeria, hanya fakta telanjang yang memukul lebih keras daripada hinaan apapun. Aku menekan tombol kirim, pesan itu muncul di lini masa umum. Aku meletakkan ponsel, mengambil cangkir, dan menyesap kopi yang membakar. Semenit pertama di grup, suasana hening, orang-orang membaca, mencerna informasi. Di kompleks tertutup seperti ini, berita semacam itu seperti efek bom meledak. Dan kemudian ponsel mulai bergetar tanpa henti. Lini masa grup melesat ke atas dengan kecepatan gila. Dara, ya Tuhan, yang sabar ya, sayang, mengerikan sekali. Tetangga Rini dari rumah nomor 5 adalah yang pertama merespons. Aku selalu bilang mata Riana itu jelalatan. Kasihan Guntur, dia itu memanjakan istrinya sekali, sampai tinggal di proyek, tambah Bu Ijah. Puluhan pesan mulai bermunculan. Para wanita memberiku dukungan. Para pria singkat menulis kata-kata simpati untuk Guntur, tetapi gelombang kemarahan utama, seperti yang diduga, menerjang Riana. Mereka mengungkit segalanya, pakaian mahal sementara suaminya mengenakan jaket tua, tatapan angkuh, dan betapa seringnya dia menitipkan putranya kepada tetangga. Aku melihat Riana sedang online. Lingkaran hijau menyala di sebelah namanya. Dia membaca setiap pesan, setiap kutukan yang ditujukan padanya, tetapi tidak berani menjawab apapun. Dunia idealnya yang dibangun dengan susah payah telah runtuh di depan mata semua orang yang pendapatnya sangat dia hargai. Dia dinyatakan mendapat boikot sosial total dan kejam. Sejak hari itu, tidak ada seorang pun di Puri Asri yang akan menjabat tangannya atau menyapanya saat bertemu. Aku mengunci layar ponsel. Rencana pembalasanku berjalan lancar, bekerja dengan tepat dan tanpa hambatan. Sekitar tengah hari, keheningan rumah dipecahkan oleh sebuah suara yang membuatku terlonyak. Pintu depan yang baru digedor dengan keras dan menuntut. Bukan bel yang dibunyikan, melainkan digedor dengan sesuatu yang keras, dari suaranya sepertinya hak sepatu logam atau kunci. Aku mendekati pintu dan melihat melalui lubang intip. Di teras berdiri Ibu Laksmi, Ibu Tama, ibu mertuaku. Dia datang dengan dandanan lengkap, mantel klasik, shawl sutra di leher, rambut ditata tinggi dan kaku karena hairspray, setiap helainya tertata rapi. Di jari-jarinya yang gemuk berkilauan cincin-cincin emas besar, yang jelas digunakannya untuk menggedor pintu logam. Wajahnya merah padam karena amarah. Aku memutar kunci dan membuka pintu, membiarkan rantai pengaman tetap terpasang. Buka, bentaknya, bahkan tanpa menyapa. Suaranya, yang biasanya dibuat-buat dan mendayu-dayu, sekarang pecah menjadi jeritan. Buka sekarang juga, kataku. Dengan tenang aku melepas rantai dan membuka pintu lebar-lebar. Ibu Laksmi masuk ke ruang depan dengan cepat dan berisik. Dia tidak melepas sepatu bot kulitnya yang mahal, berjalan langsung dengan sepatunya di atas keset terang yang bersih. Dari tubuhnya tercium bau bedak berat khas parfum Prancis kuno, yang selalu membuat kepalaku sakit. Dia berhenti di tengah koridor, bernapas berat dan menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Apa yang sudah kau perbuat, dasar ular? Dia memulai tanpa basa-basi. Ludah menyembur dari bibirnya. Kau pikir kau siapa? Anakku, Tamaku, kau usir ke jalanan seperti anjing?
Dan kau permalukan di seluruh kompleks, kau cemarkan namanya. Aku berdiri 1 meter darinya, menyilangkan tangan yang diperban di dada. Tama Anda, Ibu Laksmi, tidur dengan tetangga saya di kamar mandi saya, di tempat tidur saya, jawabku datar, tidak meninggikan suara. Ketenanganku justru membuatnya semakin marah. Dia terengah-engah karena marah. Dadanya naik turun dengan berat di bawah mantelnya. Terus kenapa? Teriak ibu mertuaku, sambil mengayunkan tangannya hingga gelang-gelang emasnya berdentang. Memangnya kenapa? Wajar bagi pria untuk berselingkuh. Sifat mereka memang pemburu. Istri yang cerdas akan menutup mata, diam, dan menyelamatkan keluarga. Tapi kau sendiri yang salah dalam semua ini. Aku sedikit memiringkan kepala, mengamati wanita ini. Dalam kemarahannya yang tulus, terbaca seluruh era perbudakan patriarki, di mana seorang wanita harus menanggung segala penghinaan demi status menikah. Saya yang salah karena dia membawa wanita lain ke rumah saya? Tanyaku dingin. Ya, kau. Dia menunjuk ke arahku dengan jari gemuknya yang berkutikula merah. Selalu sibuk di bankmu, menghitung kreditmu. Wanita karir, menelantarkan suaminya. Kapan terakhir kali kau memasak makan malam yang layak untuknya? Kapan kau memasak rendang, bukan makanan sampah dari layanan pesan antar? Kau tidak memberinya belayan. Perhatian, makanya dia pergi mencari kehangatan di tempat lain. Pria manapun harus diurus. Dia menarik napas. Warna merah di wajahnya mulai membiru, tetapi dia tidak bisa berhenti. Setelah beralih dari tuduhan ketidakmampuan rumah tangga, dia beralih ke hal utama yang sebenarnya membuatnya khawatir. Dan sekarang, apa rencanamu? Suaranya pecah menjadi serak. Kau ingin menendangnya ke jalanan tanpa apa-apa? Aku tahu taktik jaksamu. Tidak akan berhasil. Setengah dari rumah ini miliknya menurut hukum. Ini adalah harta Gonogini. Anakku bekerja keras untuk rumah ini tidak kurang darimu. Kami akan menghabisimu dengan pengacara. Kau akan membagi semuanya sampai ke sen terakhir. Dia terdiam, dengan rakus menghirup udara. Dadanya naik turun dengan berat. Dia berdiri di hadapanku. Sebuah monumen kebutaan seorang ibu, siap mencabik-cabik siapapun yang berani menyakiti putranya. Dia benar-benar yakin akan kebenarannya, yakin bahwa Tama adalah korban dari kedinginanku, seorang putra yang penuh kasih dan jujur yang tersandung karena istri yang buruk. Aku tidak berdebat dengannya. Aku tidak berusaha membuktikan bahwa uang muka untuk rumah ini sepenuhnya dari tabunganku, dan cicilan KPR selama 2 tahun terakhir dipotong dari rekening gajiku. Berdebat dengan seorang fanatik tidak ada gunanya. Seorang fanatik harus dihancurkan oleh keyakinan sucinya sendiri. Tunggu sebentar, Ibu Laksmi, kataku pelan. Aku berbalik, pergi ke dapur dan mengambil ponselku dari meja, membuka kunci layar, menemukan file audio yang tepat di aplikasi perekam suara. Itu adalah bagian yang dipotong dari pesan suara yang dikirim Tama ke Riana, yang kutemukan kemarin di percakapannya. Aku kembali ke ruang depan. Ibu mertuaku berdiri di tempat yang sama, dengan angkuh mengangkat dagunya, siap melanjutkan pertengkaran. Aku menatap matanya dan menekan tombol putar, menaikkan volume speaker hingga maksimal. Suara Tama bergema di ruang depan yang sunyi, memantul dari dinding. Suaranya jernih, intonasinya santai dan sinis. Ibu lagi-lagi ikut campur dengan nasihat bodohnya, sudah muak. Tidak ada lagi kekuatan untuk mendengarkan rengekan ini, kata suamiku dari speaker ponsel. Jangan khawatir sayang. Aku tidak akan memberinya sepeser pun saat kita membagi rumah ini dengan darah. Semuanya akan langsung kucairkan ke kripto. Biarkan dia bertahan hidup dengan pensiunannya yang menyedihkan. Aku bukan ATM untuk membayar keinginannya. Begitu uangnya kita sembunyikan, langsung kita kabur ke pulau-pulau. Rekaman berakhir dengan bunyi klik singkat. Aku menurunkan ponsel. Apa yang terjadi selanjutnya sangat mengerikan untuk disaksikan. Rona merah di wajah Ibu Laksmi memudar dalam sepersekian detik. Kulitnya langsung menjadi abu-abu, dilapisi pucat yang tidak sehat. Kerutan di sekitar mulutnya menjadi tajam, menonjol seperti jurang yang dalam. Bibirnya yang dipulas gincu bergetar. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dari tenggorokannya hanya keluar suara siulan kering. Udara keluar dari paru-parunya dengan desisan, dan napas baru terasa sangat sulit. Semua keangkuhan, semua agresinya lenyap, dihancurkan oleh 15 detik rekaman audio. Ilusi putra idealnya yang penuh kasih dan perhatian, yang demi dia datang untuk membuat keributan, hancur berkeping-keping, dihancurkan oleh kata-katanya sendiri yang malas. Dia menyebutnya tua, dia dengan jijik menolak untuk membantunya. Dia berencana mencuri uang dan pergi bersenang-senang, meninggalkannya untuk bertahan hidup. Dia mengangkat tangannya yang gemetar, dan dengan gugup mencengkeram kerah mantel mahalnya, di tempat di bawah sutra jantungnya berdetak. Cincin-cincin emasnya berdentang pelan.
Dia menatapku dengan mata terbuka lebar, penuh kengerian dan rasa sakit yang tak tertahankan. Dia menunggu aku mulai bersorak, menghabisinya dengan kata-kata, tetapi aku diam. Keheninganku lebih menakutkan daripada hinaan apapun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ibu Laksmi berbalik dengan canggung. Dia tersandung di tepi keset dan hampir kehilangan keseimbangan, berpegangan pada kusen pintu. Posturnya yang bangga lenyap, bahunya merosot. Pada saat itu, dari seorang wanita yang percaya diri, dia berubah menjadi wanita tua yang hancur dan sangat tidak bahagia. Dia terhuyung keluar ke teras dan, dengan menyeret kakinya, perlahan berjalan ke gerbang. Aku berdiri di pintu dan melihatnya pergi. Aku tidak merasakan kasihan atau kemarahan padanya, hanya pemahaman bahwa bumerang yang diluncurkan oleh Tama mulai menghantam bagian belakangnya sendiri. Aku menutup pintu, memutar kunci baru 3 kali, dan pergi ke dapur untuk menghabiskan kopiku yang sudah dingin. 2 hari berikutnya berlalu dalam ketenangan yang aneh dan berdengung. Aku mengambil cuti dari pekerjaan, dengan alasan urusan keluarga. Tanganku yang terbakar klorin sembuh perlahan, meninggalkan lapisan kaku yang menyakitkan di kulit. Tetapi rasa sakit fisik ini membantuku tetap fokus. Aku mengumpulkan dokumen, menghubungi bank, menyusun screenshot dan rekaman audio. Pada Kamis malam, aku duduk di sofa dengan laptop ketika layar ponsel yang tergeletak di meja menyala. Sebuah notifikasi masuk dari grup WhatsApp kompleks. Disusul yang kedua, ketiga, ke-10. Ponsel bergetar terus-menerus. Aku meletakkan laptop dan membuka aplikasi pesan. Tama memutuskan untuk membalas. Tampaknya, beberapa hari pertama dia syok dan mencoba mencari jalan keluar, dan ketika dia menyadari bahwa para tetangga telah menyatakan boikot total padanya dan Riana, egonya yang terluka tidak tahan. Dia menulis teks panjang yang penuh dengan tanda seru. Tetangga yang terhormat, suamiku yang masih sah secara hukum itu berpidato kepada audiens virtual. Saya sudah lama diam, tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga, tetapi saya tidak bisa lagi menahan fitnah kotor ini. Jangan percaya satu kata pun dari Dara. Dia mengalami gangguan saraf parah karena terlalu banyak bekerja di bank. Dia benar-benar paranoid. Saya dan Riana masuk ke rumah untuk memeriksa pipa, dan Dara mengunci kami dari luar, mengancam akan melakukan kekerasan, berperilaku tidak pantas, dan mengusir kami ke jalan, bahkan tidak memberi kami kesempatan untuk mengambil barang-barang pribadi dan dokumen. Dia orang sakit, dia butuh bantuan psikiater, bukan simpati Anda. Jangan terprovokasi. Aku membaca pesan itu, dan sebuah senyuman kecil muncul di bibirku. Ini sangat khas gayanya. Dengan pengecut melimpahkan kesalahan, membuat istrinya tampak seperti histeris gila, dan dirinya sendiri sebagai korban yang mulia. Perhitungannya jelas. Kompleks ini besar, banyak yang mungkin ragu, karena dari luar kami selalu tampak seperti pasangan yang ideal, dan cerita tentang istri yang menjadi gila karena pekerjaan selalu menemukan pendengarnya. Di grup, terjadi jeda, para tetangga menunggu reaksiku. Aku tidak menulis pembenaran yang panjang. Yang membenarkan diri adalah yang bersalah. Aku masuk ke galeri ponsel, menemukan folder bukti yang kubuat khusus untuk pengadilan, dan membuka salah satu screenshot. Yang sama di mana Tama membahas dengan pengacara Tirtayasa penarikan uang bersama ke dalam mata uang kripto dan rencana untuk meninggalkanku di jalanan. Dengan editor bawaan, aku menyamarkan beberapa kata kasar yang digunakan Tirtayasa agar tidak membuat para tetangga yang lebih tua merasa tidak nyaman. Aku mengirim gambar itu ke grup umum. Ke foto itu, aku hanya menambahkan satu keterangan singkat, Tama, pengadilan yang akan menyelesaikan semuanya, jangan mempermalukan dirimu lebih jauh. Efeknya melebihi semua harapan. Dokumen digital, di mana secara hitam di atas putih dibahas skema penipuan, pencurian uang, dan terdengar kata-kata kau akan meninggalkan si bodoh itu tanpa apa-apa, menghancurkan keraguan terakhir. Grup chat itu meledak. Tama, obati dirimu sendiri, memalukan, tulis ketua kompleks kami, seorang pria yang selalu tenang. Mereka memeriksa pipa, katanya. Cih, menjijikan sekali, tambah tetangga Rini. Kembalikan kunci portal dan jangan muncul di sini lagi, ringkas salah satu pria. Aku menatap layar, menyaksikan hujan cemoohan dan hinaan. Setelah 3 menit, di bagian paling bawah grup, muncul tulisan sistem. Pengguna Adhitama telah meninggalkan grup. Dia melarikan diri, bersembunyi, tidak tahan dengan hukuman publik. Dia tidak pernah muncul lagi di Puri Asri. Sistem peradilan bekerja lambat, tetapi ketika fakta-fakta dikumpulkan dengan cermat, ia bekerja tanpa henti. Proses perceraian dan pembagian harta kami dimulai sebulan kemudian. Pertemuan dengan pengacara dijadwalkan pada hari Selasa. Aku tiba di kantor Ibu Sandra, pengacaraku. Dia adalah wanita yang tenang dan tegas, berusia sekitar 40-an, mengenakan setelan celana biru tua yang ketat.
Dia berbicara dengan pelan, tetapi begitu berbobot sehingga setiap katanya ingin didengarkan. Skorhiu sejati dalam hukum keluarga, tidak menoleransi emosi dan sentimentalitas. Kami duduk di ruang rapat yang luas di belakang meja panjang dari kayu gelap. Pintu terbuka, dan Tama masuk. Selama sebulan ini, penampilannya sangat menurun. Di bawah matanya ada lingkaran hitam. Setelahnya tampak longgar, seolah-olah dia telah kehilangan beberapa kilogram. Di belakangnya, seorang pengacara yang gemuk dan sibuk dengan dasi murahan yang mengkilap mengikutinya, tipe pengacara yang mengambil kasus dari iklan dan menjanjikan gunung emas dengan bayaran sederhana. Tama tidak menatapku. Dia terpaku pada jendela, dengan gugup memutar-mutar kancing jasnya. Pembelanya langsung mencoba mengambil inisiatif. Dia membuka tasnya yang tebal, mengeluarkan kertas-kertas, dan mulai berbicara dengan suara keras, dengan kepercayaan diri yang dibuat-buat. Pihak yang terhormat, kami di sini untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Klien saya, Bapak Aditama, bersedia memberikan kelonggaran, meskipun propertinya disita secara ilegal di rumah Anda, kami menuntut tepat 50% dari nilai pasar rumah klaster tersebut, setengah dari dana di semua rekening bank klien Anda dan mobil. Jika tidak, kami akan membawa kasus ini ke pengadilan, di mana kami akan menuntut ganti rugi moral. Aku duduk diam. Ibu Sandra bahkan tidak mengubah posisinya. Dia membiarkan pria itu berbicara sampai selesai, menunggu sampai dia bersandar dengan penuh kemenangan di sandaran kursinya, dan baru setelah itu perlahan membuka mapnya. Sudah selesai? Tanyanya dengan lembut, tetapi nada itu membuat ruangan menjadi lebih dingin. Dan sekarang, rekan-rekan, mari kita beralih dari fantasi ke kenyataan. Bapak Aditama, Anda jelas belum memberitahu pembela Anda secara lengkap. Dia mengeluarkan beberapa lembar kertas tebal dengan stempel biru dari mapnya dan menggesernya di atas permukaan meja yang dipoles ke arah Tama dan pengacaranya. Ini adalah protokol pemeriksaan percakapan internet yang disahkan notaris, lanjut Ibu Sandra. Percakapan Anda dengan pengacara Tirtayasa. Di sini dijelaskan secara rinci dengan tanggal, jumlah, dan nomor rekening, rencana penarikan ilegal dana bersama ke dalam mata uang kripto dengan tujuan menyembunyikannya dari pembagian harta. Terlebih lagi, di sini dibahas pemalsuan dokumen saat menjual villa bersama Anda. Pengacara Tama tertegun. Dia mengambil lembaran-lembaran itu dan dengan cepat membacanya, dan kepercayaan dirinya langsung lenyap. Keringat muncul di dahi pria itu. Tama memucat seperti mayat, dan itu belum semua. Ibu Sandra mengeluarkan ponsel. Kami memiliki rekaman audio yang dibuat pada saat kejadian, di mana klien Anda secara terbuka mengakui niat-niat ini di hadapan saksi, Guntur. Rekaman tersebut telah dilampirkan ke berkas perkara. Di ruangan itu tercipta keheningan yang berat dan kental. Hanya terdengar detak jam dinding. Apa yang kami tawarkan? Suara Ibu Sandra menjadi sekeras logam. Anda menandatangani surat penolakan atas semua klaim terhadap rumah klaster dan mobil. Sebagai imbalannya, klien saya akan membayar bagian Anda dari rumah secara tunai sesuai dengan nilai NJOP resminya, yang, seperti yang Anda tahu, 3 kali lebih rendah dari nilai pasar. Anda mengambil uang itu dan selamanya menghilang dari hidupnya. Pengacara Tama mencoba memprotes dengan lemah, tapi ini perampokan. Pengadilan tidak akan menerima persyaratan sepihak seperti itu. Jika Anda tidak menandatangani perjanjian ini sekarang juga, Ibu Sandra condong ke depan, bersandar siku di meja, saya akan keluar dari ruangan ini, langsung ke pihak kepolisian. Saya akan mengajukan laporan untuk membuka kasus pidana berdasarkan pasal percobaan penipuan dalam skala besar oleh sekelompok orang dengan kesepakatan sebelumnya. Dan Anda, Bapak Aditama, akan menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Teman Anda, Tirtayasa, sebagai kaki tangan, dan pengadilan tidak akan lagi membagi rumah klaster Anda, tetapi masa hukuman Anda. Dia meletakkan pena mahal di depan Tama. Pilih. Tama menatap pena itu seolah-olah itu adalah ular berbisa. Dia melirik pembelanya dengan tatapan terpojok, tetapi pembelanya hanya membuang muka dan mengangkat bahu, menyembunyikan salinan-salinan itu kembali ke dalam tasnya. Dia jelas tidak ingin membela klien yang menyembunyikan unsur pidana dari kasusnya darinya. Dengan jari gemetar, Tama mengambil pena. Napasnya tersengal-sengal. Dia membungkuk di atas kertas-kertas itu, dan aku melihat keringat berkilauan di pelipisnya. Dengan gerakan cepat dan tersentak-sentak, dia membubuhkan tanda tangannya di semua salinan kesepakatan damai. Dia berdiri, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan hampir berlari keluar dari ruangan. Pengacaranya, sambil menggumamkan salam perpisahan yang tidak jelas, bergegas mengikutinya. Aku menghela napas, merasakan otot-otot punggungku mengendur. Aku telah mempertahankan rumahku, tempat perlindunganku. Dan malam harinya, Ibu Ratna, atasan saya, menelepon. Dara, ada masalah nih.
Dalam suaranya terdengar kebingungan yang jarang terjadi padanya. Bagian keamanan sedang memeriksa rekanan, dan ya, perusahaan logistik mantan suamimu juga? Di sana ada skandal. Ternyata, bumerang itu menghantam Tama dari sisi yang tidak. Petugas keamanan perusahaannya tertarik pada seringnya dia absen dan mengambil cuti sakit. Mereka melakukan beberapa panggilan telepon, memeriksa geolokasi tablet kerja. Terungkap bahwa migrain parah dan keracunan, yang digunakannya untuk mendapatkan surat keterangan sakit palsu, dihabiskannya bersama Riana di hotel-hotel di luar kota, pergi ke sana dengan mobil dinas. Manajemen perusahaan tidak menoleransi penipuan. Pada hari yang sama setelah kunjungan kami ke pengacara, 2 lembar kertas diletakkan di meja Tama. Di satu lembar ada surat pengunduran diri atas kemauan sendiri, di lembar lain ada draft surat keputusan pemecatan berdasarkan pasal tentang mangkir kerja dan pemalsuan dokumen. Dia memilih yang pertama, orang yang sangat bangga dengan karir dan pendapatan stabilnya, kini menganggur di jalanan. Sisa-sisa pembayaran NJOP yang menyedihkan dari rumah itu hampir seluruhnya habis untuk membayar pengacaranya yang licik, melunasi kredit mobil, dan utang-utang lama. Di tangannya hanya tersisa uang receh. Kehidupan Guntur juga berubah menjadi medan perang, tetapi dia bertarung di sana dengan keberanian yang bahkan tidak kuduga darinya. Kompleks perumahan adalah desa besar, dan berita menyebar dengan cepat. Selain itu, setelah beberapa minggu, Guntur sendiri datang kepadaku untuk minum teh di dapurku dan mencurahkan isi hatinya. Dia hanya butuh seseorang untuk mendengarkannya. Dia menceritakan bagaimana dia menjual rumah mereka dan menyewa apartemen yang luas dan bersih di daerah pemukiman, lebih dekat ke sekolah anak-anak. Dia menjemput mereka pada hari yang sama, dan prosedur penentuan hak asuh anak dimulai. Riana datang ke apartemen sewaannya seminggu setelah skandal itu. Guntur duduk di mejaku, memegang cangkir teh panas dengan tangan besarnya dan menatap ke suatu tempat di dinding, mengenang malam itu. Bel pintu berbunyi, ceritanya dengan suara berat dan serak. Aku buka. Dia berdiri di sana. Riana tampak mengerikan. Semua pesona kotanya lenyap. Dia mengenakan jaket murah yang usang, rambutnya diikat ekor kuda yang berantakan. Di akarnya sudah terlihat warna asli rambutnya yang belum dicat. Wajahnya tanpa riasan tampak pucat dan kuyu. Hidup bersama Tama, yang uangnya cepat habis dan ilusinya memudar, ternyata sama sekali tidak seperti perjalanan romantis ke hotel spa. Dia tidak meminta masuk. Dia langsung berlutut di depan Guntur di lorong tangga. Guntur, maafkan aku. Dia menangis, mencengkeram kain kasar celana rumahnya. Aku hilaf. Aku bodoh, Guntur, aku dirasuki setan. Tama ternyata brengsek. Dia tidak punya uang sepeser pun. Dia dipecat dari pekerjaannya. Guntur sayang, aku sangat bersalah. Mari kita lupakan semuanya. Mari kita mulai dari awal, demi anak-anak. Aku mohon, aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Dia menatapnya dari bawah ke atas, terbiasa dengan fakta bahwa beruang besar yang baik hati ini selalu memaafkan semua tingkahnya, membelikannya pakaian, dan mengambil giliran kerja tambahan agar dia tersenyum. Tapi Guntur yang dulu sudah tidak ada lagi. Pengkhianatan telah membakar habis cinta buta yang patuh itu, meninggalkannya dengan inti baja yang kokoh. Guntur menatapnya dari atas ke bawah. Dia tidak melakukan satu gerakan pun untuk membantunya bangkit. Kamu tidak hilaf, Riana, katanya. Suaranya tidak bergetar, hanya ada pernyataan fakta yang dingin di dalamnya. Orang hilaf itu kalau tidak sengaja jatuh, sedangkan kamu selama setengah tahun secara sistematis menginjak-injakku dan anak-anak kita. Kamu mengambil uang yang aku hasilkan dengan susah payah untuk keluarga dan menghabiskannya untuk kesenanganmu di hotel dengan suami orang lain. Kamu meninggalkan anak-anak pada ibuku untuk melompat-lompat di ranjang orang lain. Guntur, aku ibu mereka. Dia histeris, mengusap air mata di pipinya. Kamu tidak berhak mengambil mereka dariku, kamu bukan ibu mereka lagi, jawab Guntur, mundur selangkah ke dalam apartemen. Kamu sekarang hanya wajib bayar tunjangan anak. Pertemuan hanya sesuai keputusan pengadilan dan dengan kehadiranku. Dia menutup pintu di depannya, menguncinya. Di balik penghalang logam itu, teriakannya dan pukulan tinjunya masih terdengar lama, sampai tetangga mengancam akan memanggil polisi. Berbalik, Guntur melihat putra-putranya. Mereka berdiri di koridor, saling berpelukan. Si bungsu, Ardi yang berusia 6 tahun, mengucek matanya yang berlinang air mata dengan tinjunya. Ayah, Ishak si kecil, menatap pintu yang tertutup. Kenapa ibu tidak tinggal bersama kita lagi? Apa dia tidak sayang kita lagi? Pertanyaan kekanak-kanakan ini menghantam hati Guntur dengan rasa sakit yang berat. Dia mendekati anak-anak, berlutut dengan berat di hadapan mereka dan memeluk keduanya. Si sulung, Dion yang berusia 8 tahun, lebih dewasa dari usianya. Dia mengerti segalanya.
Dia tidak menangis. Dia hanya memeluk leher ayahnya dengan erat, secara jantan, dan menempelkan pipinya ke pipi ayahnya yang berduri. Saat itu di dapur, dengan wajah terbenam di lap dapur, Ibu Halimah, Ibu Riana, menangis tanpa suara. Dia datang untuk membantu Guntur mengurus anak-anak untuk sementara waktu. Wanita tua itu gemetar karena rasa malu yang tak tertahankan. Dia mengutuk hari ketika putrinya melewati batas, dan meminta maaf kepada Guntur karena telah membesarkan seorang wanita yang menghancurkan keluarganya sendiri. Nasib Riana dan Tama berakhir persis seperti yang seharusnya terjadi pada sebuah cerita yang dibangun di atas kebohongan, kotoran, dan uang orang lain. Mereka menyewa sebuah kontrakan petak murah di pinggiran Bandung di sebuah gedung tua dengan lorong yang kotor dan bau tempat sampah. Hanya itu yang bisa mereka dapatkan dengan sisa tabungan Tama yang sedikit setelah dipecat. Aku mengetahui tentang neraka rumah tangga mereka dari desas-desus. Ibu Halimah tidak tahan dengan pertengkaran terus-menerus putrinya, menelepon Guntur hanya untuk menangis di telepon. Cinta mereka yang diagung-agungkan, yang begitu berkobar dalam rahasia, percakapan, dan kamar tidur orang lain, tidak tahan menghadapi benturan dengan dinding yang terkelupas dan keran dapur yang bocor. Tama, yang terbiasa dengan kebersihan sempurna, makan malam lezat, dan kemeja yang disetrika, menuntut pelayanan dari Riana. Dan Riana, yang terbiasa dengan Guntur yang diam-diam membayar semua keinginannya, menuntut uang dari Tama yang menganggur untuk ke salon kecantikan dan pakaian baru. Pertengkaran meletus setiap hari. Suatu malam, Riana kembali ke apartemen dari toko, hanya membeli sosis murah dan roti. Tama berbaring di sofa reyot, menatap ponsel mencari pekerjaan yang tidak kunjung didapat karena reputasinya yang rusak oleh bagian keamanan. "Beri aku uang untuk belanja," bentak Riana sambil melemparkan kantong ke meja yang berderit. "Aku butuh membeli buah untuk anak-anak akhir pekan ini." Guntur mengizinkanku jalan-jalan dengan mereka di taman. Tama melompat dari sofa seolah tersengat. Wajahnya berubah karena marah. "Dari mana aku punya uang?" teriaknya sekuat tenaga. "Kamu benar-benar bodoh. Aku dipecat karena kamu, karena perselingkuhanmu, karena aku," jerit Riana, sambil melemparkan lap dapur ke arahnya. "Kamu yang merayuku. Kamu menjanjikanku laut dan kripto, tapi membawaku ke sarang kutu ini. Kalau saja kamu, bodoh, tidak meninggalkan sepatumu yang murahan itu tepat di tengah koridor, dia tidak akan curiga apa-apa." Tama memukul dinding dengan tinjunya, merontokkan plesteran tua. "Sekarang kita pasti sudah tinggal di rumahku dengan uangku. Kamu menghancurkan segalanya, kamu merusak segalanya dengan kebodohanmu." Riana merosot di dinding ke lantai linoleum yang usang dan menutupi wajahnya dengan tangan. Akhirnya dia menyadari betapa dalam kejatuhannya. Dia menukar suami yang andal, kuat, dan berharga, yang siap menggendongnya, dengan seorang pecundang yang histeris dan serakah, yang menyalahkannya atas semua masalahnya. Romantisme mereka telah mati. Ditelan oleh kehidupan sehari-hari, ketiadaan uang, dan kebencian timbal balik. Hanya dalam beberapa bulan, karma menjalankan hukumnya dengan sempurna, tanpa sedikit pun kesalahan. 2 tahun apakah itu waktu yang lama atau sebentar? Untuk melupakan seseorang yang telah berbagi hidup denganmu, terkadang 10 tahun pun tidak cukup. Tetapi untuk membangun kembali dirimu dari kepingan-kepinganmu sendiri, 2 tahun adalah waktu yang sangat lama. Rumah klasterku berubah hingga tak bisa dikenali lagi. Aku memulai renovasi keesokan harinya setelah menerima akta cerai. Para pekerja bangunan mengeluarkan semuanya dari rumah hingga ke plin terakhir. Kami melepas wallpaper gelap yang berat, membuang perabotan besar yang mengingat kehadiran Tama. Aku memperlebar jendela, membiarkan lebih banyak cahaya masuk ke dalam ruangan, mengecat dinding dengan warna pasir hangat dan krem. Rumah mulai bernapas. Tidak ada lagi sudut-sudut yang menyimpan kenangan berat. Aku sendiri juga berubah. Ketegangan saraf beberapa bulan pertama hilang, membawa serta kilogram berlebih. Aku memotong rambutku pendek, mengubah gaya kantor yang kaku menjadi lebih bebas dan lembut, tetapi perubahan utama bukanlah pada penampilan. Aku punya waktu untuk diriku sendiri. Waktu yang sama yang dulu kuhabiskan untuk menyiapkan makan malam rumit untuk suami dan mendengarkan keluhannya tentang rekan kerja. Aku mendaftar di studio lukis. Awalnya, itu hanya upaya untuk mengisi malam-malam yang kosong, cara untuk menuangkan rasa sakit yang terpendam melalui warna dan bentuk di atas kanvas. Tetapi secara bertahap, kuas dan pisau palet menjadi gairahku, penyelamatku yang sesungguhnya. Dengan Guntur, aku tetap menjaga hubungan yang hangat, hampir seperti saudara. Dia sering mampir di akhir pekan, membantu pekerjaan rumah, entah itu menyetel pemanas air atau memasang gorden baru. Aku, sebaliknya, selalu menitipkan hadiah untuk anak-anaknya. Untuk Dion, aku baru saja membeli ensiklopedia besar tentang astronomi,
dan untuk Ardi, satu set konstruksi yang rumit. Guntur hidup untuk putra-putranya. Dia bekerja, mengambil KPR kecil untuk apartemen baru, dan di matanya kembali muncul cahaya yang tenang dan percaya diri, yang hampir dipadamkan oleh Riana selamanya. Itu adalah Jumat malam. Akhir pekan kerja yang berat namun produktif. Aku mampir ke supermarket premium besar di pintu masuk kota. Suasana hatiku ringan, seperti menjelang liburan. Dalam beberapa jam, aku akan menghadiri acara penting. Aku mendorong troli di antara rak-rak dan dengan santai memilih bahan makanan untuk akhir pekan. Aku memasukkan sekotak stroberi segar, sepotong keju tua, dan sebotol anggur kering yang enak ke dalam keranjang. Di toko, terdengar musik jazz yang tenang, beraroma roti segar dan kopi mahal. Aku mendekati area kasir. Di depanku hanya ada satu orang, dan aku dengan linglung menatap ponselku, menunggu giliran. Tiba-tiba, keheningan dipecahkan oleh bunyi bip yang tajam dan tidak menyenangkan dari terminal pembayaran. "Pak, pembayaran dengan kartu Anda ditolak," kata seorang wanita berseragam dengan suara keras. "Saldo tidak mencukupi. Mau bayar dengan kartu lain atau tunai?" "Tunggu, kok tidak cukup?" gumam pembeli itu. Suaranya terdengar samar-samar familiar, tetapi serak dan pecah. "Seharusnya ada uangnya. Saya cek dulu." Aku mengangkat mata. Pria itu dengan panik menepuk-nepuk saku jaketnya, mencari uang receh. Jaketnya murah, terbuat dari kain tipis yang sudah pudar, jelas tidak sesuai musim. Dia berdiri setengah menghadapku. Di ban berjalan di depannya tergeletak makan malamnya yang sederhana, sebungkus makaroni termurah dengan label kuning, sebotol bir promosi, dan sebungkus sosis. Pria itu mengeluarkan segenggam koin dari sakunya dan mulai menghitungnya dengan jari gemetar, menjatuhkan koin-koin ke meja kasir logam. Pada saat itu, dia menoleh. Itu adalah Tama. Aku tidak langsung percaya dengan mataku. Baru 2 tahun berlalu, tetapi di hadapanku berdiri seorang pria yang menua 10 tahun. Janggut rapi dari barbershopnya lenyap entah kemana. Sekarang dagunya ditumbuhi janggut tipis yang tidak terawat. Rambutnya menipis, memperlihatkan kebotakan yang dalam. Wajahnya menjadi bengkak, pucat, dengan kantung mata yang berat. Dia tampak seperti orang yang sudah lama pasrah pada dirinya sendiri. Tama mengangkat pandangan dari koin-koinnya dan menatapku. Sejenak, waktu di supermarket seolah berhenti. Aku melihat kilatan pengenalan di matanya yang pudar, dan kemudian rasa malu yang lengket dan tak tertahankan membanjirinya. Dia menatapku, yang terawat dengan baik dalam mantel kasmir mahal dengan tatanan rambut ringan. Kemudian pandangannya beralih ke keranjangku yang berisi anggur dan keju mahal, lalu kembali ke makaroni murahnya di ban berjalan. Kontrasnya begitu tajam, begitu kejam, sehingga Tama ingin sekali tenggelam ke dalam bumi tepat di kasir itu. Dia menggenggam koin-koinnya. "Batal," katanya serak kepada kasir. Dia meninggalkan barang-barangnya tergeletak di ban berjalan, mengambil kantong kosongnya, dan dengan cepat menyingkir. Aku dengan tenang mendekati kasir, meletakkan belanjaanku, membayar dengan kartu, dan berjalan menuju pintu keluar. Dia menungguku di dekat pintu otomatis, membungkuk, menyembunyikan tangan di saku jaketnya. Ketika aku sejajar dengannya, dia melangkah memotong jalanku. Dia tampak menyedihkan dan tersesat, seolah mencari setetes simpati dari orang yang lewat. "Dara," katanya, suaranya bergetar. "Hai." Aku berhenti dan menatapnya. Di dalam diriku tidak ada satu otot pun yang bergetar. Tidak ada rasa puas, tidak ada kemarahan. Hanya kekosongan yang absolut dan halus. "Kamu terlihat cantik sekali." Dia mencoba tersenyum, tetapi bibirnya hanya melengkung dengan menyedihkan. Dan aku, lihatlah, dia dengan gugup menjilat bibirnya yang kering dan, tanpa menunggu sepatah kata pun dariku, buru-buru berbicara sendiri, seolah takut aku akan pergi. Dia perlu menumpahkan kebenarannya pada seseorang. "Riana meninggalkanku, Dara, hanya setelah beberapa bulan. Dia bilang aku pecundang, menguras sisa uang di kartu kreditku, dan pergi dengan seorang sopir taksi. Aku sangat menyesal padamu. Aku benar-benar idiot waktu itu. Aku kehilangan segalanya karena perempuan jalang itu. Pekerjaan, rumah, kamu. Dara, mungkin kita bisa minum kopi, bicara. Aku sudah sadar segalanya. Aku bersumpah." Dia menatapku dengan harapan yang menyedihkan. Dia masih berpikir bahwa waktu bisa diputar kembali, bahwa kata-kata bisa merekatkan apa yang telah dia hancurkan berkeping-keping. Aku menatap matanya, di sekitar mana telah terbentuk jaringan kerutan dalam. Aku teringat bagaimana aku menggosok ubin di kamar mandi hingga lecet berdarah, bagaimana dia menyebutku papan triplek dalam percakapannya, bagaimana dia berencana meninggalkanku di jalanan. "Aku sudah memaafkanmu, Tama." Suaraku terdengar tenang, datar, dan sangat dingin. Pada hari ketika aku memutar kunci di lantai 2 itu,
kamu mengambil semua ilusiku, tetapi sebagai gantinya, kamu memberiku kehidupanku yang sesungguhnya, yang bebas dan bahagia. Bahunya merosot lebih rendah lagi. Harapan di matanya benar-benar padam, digantikan oleh keputusasaan yang kelabu. Selamat tinggal, kataku. Aku melewatinya dan berjalan menuju mobilku. Aku tidak menoleh ke belakang pada gumamannya yang menyedihkan, tidak melihat ke kaca spion saat meninggalkan tempat parkir. Aku telah menghapusnya dari realitasku selamanya. Efek bumerang telah menyelesaikan siklusnya. Hutang karma telah dibayar lunas. Malam itu juga, aku parkir di sebuah galeri pameran yang kecil namun sangat terkenal di kota. Hari ini, pameran seniman kontemporer dibuka di sini. Di dalam terasa hangat, berbau cat segar, parfum mahal, dan sampahnya. Sebuah kuartet gesek memainkan musik dengan lembut. Orang-orang berjalan dari satu lukisan ke lukisan lain, berbicara dengan suara pelan. Aku menitipkan mantelku di ruang penitipan dan masuk ke aula utama. Di dinding tengah, di bawah pencahayaan lembut yang tepat, tergantung lukisanku, sebuah abstraksi besar, dilukis dengan warna biru tua yang dalam, hampir seperti badai, di mana di tengahnya menembus sinar cahaya keemasan yang terang dan hangat. Aku menamakannya pembiasan. Aku berdiri di samping, mengamati bagaimana orang-orang berhenti di depan karyaku. Di dadaku menyebar perasaan puas yang hangat dan tenang. Kedalaman yang luar biasa. Terdengar suara bariton yang menyenangkan di dekatku. Aku menoleh. Di sampingku berdiri seorang pria. Usianya sekitar 50-an. Rambut tebal dengan uban perak yang elegan. Setelan gelap yang pas di badan, postur yang tenang dan percaya diri. Tapi yang utama adalah matanya, penuh perhatian, cerdas, dan sangat baik. Dia menyodorkan segelas sampahnya. Wijaya, dia memperkenalkan diri, sedikit menundukkan kepala, pemilik galeri ini. Dan Anda, jika saya tidak salah, adalah pelukisnya. Dara. Aku menerima gelas itu dengan senyuman. Kristal itu terasa sejuk di jari-jariku. Ya, ini karya saya. Wijaya mengalihkan pandangannya dari lukisan ke wajahku. Dia tidak melihatku dengan cara menilai, seperti orang melihat barang, tetapi dengan rasa hormat yang dalam dan tulus. Anda tahu, Dara, katanya pelan, agar hanya aku yang bisa mendengarnya, di lukisan ini, ada begitu banyak rasa sakit yang telah dilalui. Ujian berat yang menghancurkan dunia yang familiar. Tapi pada akhirnya, cahaya menang. Sinar keemasan ini menembus kegelapan, seperti di mata Anda. Ada cahaya itu di dalamnya. Kami berdiri berdampingan, memegang gelas di tangan dan saling menatap. Di antara kami tidak ada kecanggungan, tidak ada kepalsuan, hanya percikan cahaya yang ringan. Janji akan sesuatu yang baru, sehat, dan dewasa, sesuatu yang dibangun bukan di atas kebohongan dan rahasia, melainkan di atas saling menghormati. Hidup terus berjalan, membuka babak baru yang indah di hadapanku. Kemudian, saat pulang melintasi kota di malam hari, aku melihat kembali ke hari Selasa itu, yang menghancurkan pernikahanku, dan menyadari satu hal sederhana. Kepercayaan bukanlah sumber daya gratis. Itu adalah modal paling berharga yang bisa diberikan satu orang kepada orang lain. Dan jika modal ini dicuri, jika kepercayaanmu dikhianati di rumahmu sendiri, di atas spraymu sendiri, kamu memiliki hak penuh dan mutlak untuk menutup pintu, menutupnya selamanya, dan membuang kuncinya. Tidak perlu takut untuk menyapu kotoran orang lain dari hidupmu. Tidak perlu mencoba membersihkan apa yang sudah membusuk. Bahkan jika pada awalnya kamu harus menggosok tangan hingga berdarah, bahkan jika rasa sakit membuatmu ingin berteriak, kamu harus bertindak. Keadilan tidak selalu datang dengan segera, tetapi ia selalu membayar utang. Kehidupan menempatkan segalanya pada tempatnya, meninggalkan para pengkhianat sendirian dengan kekosongan mereka sendiri. Dan setelah malam yang paling panjang, paling gelap, dan paling dingin, fajar pasti akan datang. Dan di hari yang baru ini, selalu, benar-benar selalu ada tempat untuk kebahagiaan baru. Yang terpenting adalah tidak takut untuk memutar kunci. Para pendengar yang terhormat, terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kami berharap nasib Dara dan perjalanannya yang sulit menuju kebahagiaan menyentuh hati Anda. Sangat penting bagi kami untuk mengetahui pikiran dan emosi apa yang ditimbulkan oleh cerita ini pada Anda. Apa yang akan Anda lakukan di tempat Dara pada menit pertama itu, saat Anda baru saja memutar kunci? Mampukah Anda menjaga ketenangan yang sama, atau tindakan Anda akan berbeda? Bagikan pengalaman hidup dan pendapat Anda di kolom komentar. Kami membaca setiap komentar. Jika cerita ini beresonansi di jiwa Anda, silakan berikan suka. Ini adalah dukungan terbaik untuk saluran kami. Ini akan membantu cerita ini menemukan jalannya ke pendengar lain. Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru yang menyentuh, berlanggananlah saluran kami dan bagikan video ini dengan teman-teman. Pastikan untuk mengunjungi saluran kami.
Di sana Anda akan menemukan lebih banyak lagi kisah hidup yang menarik dan tulus. Semoga Anda semua mendapatkan yang terbaik, ketenangan jiwa, dan suasana hati yang luar biasa.